Cerita dibuka dengan kemunculan seorang wanita cantik bernama Seo Mire yang terlihat keluar dari kamarnya di sebuah kastil megah. Di bawah tangga, seorang pria tampan sudah menunggunya seolah telah lama menanti kedatangannya. Adegan kemudian beralih kembali ke 2 minggu sebelumnya. Sebuah kota besar terlihat ramai di malam hari dengan hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti. Tak lama kemudian terlihat Mire yang baru saja pulang kerja dan tiba di rumahnya. Dalam kesehariannya sebagai produser webtoon, Mire menjalani hidup dengan cukup stabil. Ia bekerja dengan konsisten dan penuh ketekunan. Bahkan, di sela waktu luangnya Mire mampu menyeimbangkan hidupnya, sehingga ia tetap bisa menjalani hari-harinya dengan cukup bahagia. Namun keesokan harinya Mire kembali menghadapi realitas kehidupannya sebagai produser webtoon. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harus datang tepat waktu ke kantor. Di dalam gerbong kereta, Mire terlihat mengenakan headphone sambil menikmati musik di tengah kebisingan. Musik itu membuat pikirannya melayang pada kenangan liburan musim panas di sebuah pantai. Lamunan tersebut tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara tawa seorang anak kecil yang menatap ke arahnya. Setelah anak itu turun dari kereta, Mire baru menyadari bahwa pakaiannya terkena coklat yang tidak sengaja mengenai dirinya. Sesampainya di kantor, Mire masuk ke dalam lift untuk menuju ruangannya. Di dalam lift itu, muncul seorang pria bernama Park Kyung-nam, yang juga merupakan produser webtoon. Dengan nada dingin, ia mengatakan kepada Mire bahwa noda di mantelnya akan sulit dibersihkan. Mendengar perkataan tersebut, Mire yang kesal hanya menanggapinya dengan ekspresi sinis. Ketika lift sampai di lantai kantor mereka, Mire segera keluar dan meninggalkan Kyung-nam. Saat tiba di ruang kerja, Mire sempat mengira rekan-rekannya mengucapkan selamat kepadanya. Namun ternyata ucapan selamat itu justru ditujukan kepada Kyung-nam. Mire yang merasa sedikit iri kemudian berjalan menuju mejanya. Salah satu rekannya menyambutnya sambil memuji Mire karena selalu datang tepat waktu ke kantor. Mire lalu bertanya mengapa tim produser Park Kyung-nam memberikan ucapan selamat kepadanya. Rekannya menjelaskan bahwa proyek webtoon dari tim Kyung-nam kembali dipilih untuk diadaptasi menjadi drama. Haebin kemudian menambahkan bahwa sebaiknya kali ini Mire ikut makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan tim Kyung-nam bersama Pak Hwang. Namun Mire langsung menolak ajakan tersebut. Dongmin yang mendengar penolakannya kemudian berkata bahwa Mire hanya mencari alasan agar tidak perlu makan bersama rekan kerja. Unju yang juga berada di sana ikut berkomentar bahwa produser Park pasti akan datang karena acara tersebut memang dibuat untuknya. Ternyata Unju diam-diam menyukai Park Kyung-nam karena menurutnya pria itu sangat tampan. Mendengar hal itu, Mire langsung menegaskan bahwa di kantor mereka ada aturan yang melarang karyawan berpacaran karena bisa mengganggu pekerjaan. Tak lama kemudian, Kyung-nam mengirimkan sebuah surel berisi ulasan yang sangat tajam dan pedas mengenai isi webtoon dari tim Mire. Setelah itu, terlihat produser Cho keluar dari ruangan Pak Hwang dengan wajah kecewa dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Hal tersebut membuat para karyawan lain menjadi panik. Di tengah situasi tersebut, Mire menerima pesan dari sahabatnya bernama Jian yang mengajaknya pergi berbelanja di sebuah mall. Sesampainya di mall, Jion menyarankan agar Mire membeli pakaian yang lebih bagus untuk menghadiri pernikahan teman mereka, sekaligus menunjukkan statusnya sekarang sebagai seorang produser. Setelah selesai berbelanja, Mire dan Jion pergi makan bersama, sambil membicarakan kehidupan Mire yang terasa sangat datar, karena ia hanya fokus pada pekerjaannya dan hampir tidak memiliki kehidupan percintaan. Jion kemudian menyarankan agar Mire segera mencari pacar yang sifatnya mirip dengan dirinya, yang dianggap kurang memiliki empati. Saran itu justru membuat Mire teringat pada Kyung-nam yang memiliki sifat serupa, sehingga Mire semakin kesal karena memang tidak menyukai pria tersebut. Setelah berpisah dengan Jion, Mire pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ia mencoba mengenakan pakaian mahal yang baru saja ia beli, meskipun sebenarnya ia merasa terpaksa membelinya. Keesokan harinya, Dongmin dan Haebin terlihat membicarakan pengganti produser Cho yang akan menjadi ketua tim baru untuk menangani proyeknya. Dua kandidat yang paling mungkin adalah Mire dan Kyung-nam. Tak lama kemudian Mire datang dan melihat ekspresi Dongmin serta Haebin yang tampak merasa iba kepadanya. Saat Kyung-nam tiba, ia terkejut ketika Mire tiba-tiba berteriak setelah mendengar kabar bahwa mereka kemungkinan harus kembali bekerja sama dengan penulis bernama Yun Song. Dongmin dan Haebin kemudian mengatakan bahwa kemungkinan besar Pak Hwang justru akan memberikan proyek tersebut kepada Kyung-nam. Mendengar hal itu, Mire mulai merasa cemas. Ia teringat kembali masa lalu ketika harus bekerja keras menghadapi penulis Yun Song yang terkenal kekanak-kanakan
dan sangat emosional. Mire yang tidak ingin mengulangi pengalaman buruk itu, langsung bangkit dan pergi menemui Pak Huang di kantornya sambil membawa kudapan sebagai upaya membujuknya. Namun sesampainya di sana, ia terkejut karena Kyongnam sudah lebih dulu berada di dalam ruangan dengan membawa sekotak makaron mahal untuk Pak Huang. Melihat hal tersebut, Mire hanya bisa terdiam karena Kyongnam ternyata lebih dulu mengambil inisiatif untuk membujuk Pak Huang. Benar saja, ketika Mire hendak mengatakan bahwa ia menolak bekerja sama lagi dengan penulis Yun Song, Pak Huang justru memutuskan bahwa proyek itu akan diberikan kepada Sei Mire, setelah mendengar alasan dari Kyongnam yang mengatakan bahwa Mire lebih pantas menangani pekerjaan tersebut. Setelah keluar dari kantor Pak Huang, Mire yang sangat kesal mengeluh kepada rekan-rekannya. Ia mengatakan bahwa Kyongnam membawa sekotak makaron untuk Pak Huang dan hal itu membuatnya kalah telak hingga akhirnya harus kembali bekerja sama dengan penulis Yun Song. Salah satu rekannya kemudian bertanya, sampai kapan Mire harus terus mengurus penulis Yun Song? Pertanyaan itu membuat Mire kembali teringat pada pengalaman 3 tahun yang lalu ketika ia harus menghadapi penulis tersebut. Saat itu Mire terlihat sedang bersama mantan kekasihnya. Ia sangat kelelahan karena harus menghadapi penulis Yun Song yang selalu marah akibat komentar buruk pembaca dan terus menelpon Mire tanpa mengenal waktu. Tekanan pekerjaan itu membuat Mire terlambat datang ke perayaan ulang tahun kekasihnya yang akhirnya berujung pada perpisahan menyakitkan di antara mereka. Cerita kembali ke masa kini, di mana Mire masih merasa tertekan memikirkan kerjasamanya dengan penulis Yun. Benar saja, setelah pulang kerja, Mire mengalami hari yang sangat buruk, hingga membuatnya semakin kesal dan frustasi. Pada hari berikutnya, Mire terlihat menghadiri acara pernikahan seorang temannya. Namun di tengah acara tersebut, hatinya kembali gelisah karena ia teringat bahwa mantan kekasihnya yang bernama Sejun ternyata menikah dengan Yumi, teman sekolah mereka dulu. Mendengar hal itu, Mire merasa sangat kesal. Ia pun pulang dengan perasaan kacau sambil teringat masa lalunya bersama Shijun, hubungan yang awalnya penuh kebahagiaan, namun berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Untuk mencoba melupakan semua itu, Mire membuka webtoon karya penulis Yun. Namun saat membaca komentar para pembaca, ia melihat begitu banyak kritik dan hinaan terhadap cerita tersebut. Hal itu justru membuat Mire semakin tertekan karena ia harus menangani masalah tersebut. Keesokan harinya di kantor, Mire terlihat duduk santai di kursi pijat ruang istirahat. Saat itu, Kyongnam datang dan memintanya bergantian menggunakan kursi tersebut. Mire menanggapinya dengan nada sinis. Di dalam hatinya, ia terus menggerutu dan menganggap Kyongnam sebagai pria egois yang sangat menyebalkan. Setelah keluar dari ruang istirahat, Mire iseng mengerjai Kyongnam dengan meletakkan boneka di kursi, sehingga membuat Kyongnam terkejut dan berteriak. Mire merasa sangat puas setelah berhasil menjahili Kyongnam. Namun tak lama kemudian ia mendapat kabar bahwa ia harus kembali menemui Kyongnam untuk membahas pekerjaan mereka. Kyongnam yang masih kesal karena dikerjai Mire, meminta agar Mire menemuinya 5 menit kemudian. Setelah itu keduanya bertemu di ruang rapat untuk membicarakan pembagian tugas pekerjaan mereka. Di tengah pertemuan tersebut, Mire kembali menggerutu dalam hati ketika melihat kuku Kyongnam yang tampak sangat terawat. Tak lama kemudian, Kyongnam mengirimkan kupon sauna kepadanya, yang justru membuat Mire semakin kesal. Ketika jam makan siang tiba, Mire hampir saja melewatkan waktu makannya karena terlalu sibuk bekerja. Rekan kerjanya yang melihat hal itu kemudian mengajaknya keluar untuk makan bersama. Namun saat mereka menunggu di depan lift, tiba-tiba penulis Yun datang sambil membawa makan siang, membuat Mire dan timnya terkejut. Penulis Yun kemudian langsung menarik Mire untuk membahas pekerjaan mereka. Sementara itu, rekan-rekan Mire perlahan meninggalkan mereka berdua. Saat mulai membicarakan pekerjaan dengan serius, sikap penulis Yun ternyata masih sama seperti dulu, tidak peka terhadap orang lain, dan selalu merasa bahwa tidak ada yang salah dengan ceritanya, meskipun banyak pembaca yang mengkritik alur komiknya. Tak lama kemudian, Pak Huang datang bersama seorang karyawan dari perusahaan Diyu bernama Min Jun Yong untuk memperkenalkan layanan baru mereka yang berupa game simulasi kencan. Pak Min kemudian menjelaskan tentang layanan bernama Boyfriend on Demand, yaitu sebuah game yang memungkinkan pengguna memiliki pacar virtual sesuai keinginan. Penjelasan itu membuat Mire tersedak kaget. Penulis Yun yang melihat reaksi tersebut langsung menyindir bahwa Mire memang selalu terlihat jijik terhadap hal-hal yang berbau romantis. Pak Min kemudian melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa tim perencanaan Diyu tertarik dengan salah satu karakter pria dari komik karya penulis Yun, yaitu Choi Si-woo.
Namun penulis Yun langsung menolak gagasan tersebut sehingga membuat Pak Huang pamit. Pak Huang kemudian meminta Mire untuk memberikan saran lain. Mire yang memahami situasi itu akhirnya mengusulkan agar mereka menggunakan karakter pendukung lain dari karya penulis Yun, bukan Choi Siwoo. Usulan tersebut langsung disetujui oleh semua orang karena dianggap lebih masuk akal untuk kerjasama mereka. Setelah pertemuan selesai, Mire mengantar penulis Yun sambil memohon agar penulis itu selalu mengangkat teleponnya ketika dihubungi. Tak lama kemudian, Pak Min menemui Mire dan menawarkan agar Mire mencoba alat game simulasi kencan mereka. Ia juga meminta Mire memberikan ulasan setelah mencobanya, dan sebagai imbalannya Mire akan mendapatkan bayaran. Sesampainya di rumah, Mire langsung mencoba alat tersebut. Namun saat sedang menggunakannya, ia tertidur dan tanpa sadar terbawa ke dalam dimensi dunia game virtual. Di dunia virtual itu, Mire bertemu dengan karakter dari komik karya penulis Yun yang bernama Choi Siwoo. Di dalam dunia simulasi kencan tersebut, Mire terlihat menyelamatkan Choi Siwoo yang tenggelam di laut. Setelah diselamatkan, Siwoo justru menarik Mire agar ia tidak meninggalkannya. Sebelum bertemu dengan Choi Siwoo, Mire terlebih dahulu berada di dalam dunia kencan virtual. Di sana, ia terlihat sangat kagum saat melihat lingkungan di sekelilingnya yang terasa begitu nyata. Tak lama kemudian, Mire melihat banyak gelembung transparan yang melayang, dan di dalam setiap gelembung terdapat ratusan pria idaman yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah itu, Mire bertemu dengan seorang manajer yang bertugas mengatur sistem kencan virtual tersebut. Manajer itu kemudian memberikan sebuah cincin kepada Mire sambil menjelaskan cara menggunakan layanan kencan virtual tersebut, termasuk durasi waktu kencan yang bisa ia habiskan bersama pria impiannya. Setelah mengenakan cincin tersebut, Mire diarahkan oleh sang manajer menuju salah satu gelembung. Ia bahkan didorong agar segera masuk dan bertemu dengan pria yang telah dipilihkan untuknya. Saat berada di dalam dunia virtual itu, Mire sangat terkejut ketika bertemu dengan sosok Choi Siwoo. Ia bahkan tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat pria tampan yang seolah benar-benar keluar dari komik yang sedang ia kerjakan bersama penulis Yun. Namun ketika Siwoo tiba-tiba terbangun dan menarik tangannya, Mire langsung kaget. Ia spontan melepaskan cincin tersebut dan keluar dari dunia game dengan perasaan campur aduk antara kagum dan terkejut. Setelah itu, Mire mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang layanan kencan boyfriend on demand, yaitu layanan yang memungkinkan seseorang memiliki pasangan kencan sesuai permintaan. Saat menonton video promosi tentang layanan tersebut, Mire merasa kembali merasakan sensasi berdebar seperti masa remajanya. Ia bahkan cukup kagum dengan game yang sebelumnya diberikan oleh Pak Min. Keesokan harinya, Mire kembali berangkat bekerja. Namun sesampainya di kantor, ia hanya duduk termenung memikirkan pengalaman aneh yang baru saja dialaminya. Tak lama kemudian, Enju datang membawa gambar karakter Choi Siwoo yang membuat pikiran Mire kembali terusik oleh sosok tersebut. Sementara itu di dalam ruangan Pak Huang, Kyung-nam mendapat kabar bahwa komik yang sedang ia produksi bersama penulis Huang akan dipindahkan jadwal rilisnya ke hari Jumat. Masalahnya, hari tersebut ternyata sama dengan jadwal rilis komik yang sedang dikerjakan Mire bersama penulis Yun. Awalnya Kyung-nam merasa ragu dengan keputusan tersebut, namun Pak Huang menekankan agar ia menerima keputusan itu. Kyung-nam kemudian bertanya mengapa hal tersebut tidak diberitahukan kepada Mire. Namun Pak Huang dengan santai mengatakan bahwa Mire tidak perlu mengetahui hal itu. Saat kembali ke mejanya, Kyung-nam melihat Mire yang sedang menatap poster Choi Siwoo dengan ekspresi aneh, sehingga membuatnya merasa heran dengan tingkah Mire. Mire pulang kerja dan mengetahui bahwa karakter Choi Siwoo kini semakin populer di kalangan pembaca. Sesampainya di rumah, Mire kembali mencoba game layanan kencan virtual tersebut. Ketika ia terbangun di dalam dunia game, ia mendapati dirinya berada di sebuah hotel. Dalam skenario itu, Mire berperan sebagai seorang pegawai hotel yang harus menemui direktur hotel, yaitu Choi Siwoo, untuk meminta tanda tangan. Saat akhirnya masuk ke dalam ruangan Siwoo, Mire sangat terkejut karena pria itu terlihat begitu nyata di hadapannya. Namun, sifat Siwoo ternyata sangat dingin dan kaku, membuat Mire diam-diam menggerutu kesal dengan sikapnya. Siwoo yang merasa ada sesuatu yang aneh kemudian mendekati Mire dan mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengannya sebelumnya, yaitu saat Mire menyelamatkannya di laut.
Mendengar kata-kata tersebut, Mire justru merasa geli karena menganggapnya sebagai gombalan yang terlalu klise. Ia bahkan kesulitan menahan ekspresi wajahnya saat Siwoo terus menggoda dirinya. Akhirnya Mire menarik cincin tersebut dan keluar dari dunia game kencan sambil menggerutu dan memaki layanan kencan itu karena membuatnya merasa geli sendiri. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Mire kembali merasa terganggu ketika melihat gambar Choi Siwoo yang terpajang di dekat meja kerjanya. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa komik yang diproduseri oleh Kyung Nam akan dirilis pada hari yang sama dengan komik yang ia kerjakan bersama penulis Yoon. Mendengar kabar tersebut, Mire langsung kesal dan mencoba menghubungi penulis Yoon untuk membicarakan masalah itu. Namun seperti biasa, penulis Yoon tidak mengangkat teleponnya. Sementara itu penulis Yoon ternyata sedang berada di sebuah tempat karaoke, bernyanyi untuk menghilangkan stresnya. Mire yang menemukan keberadaannya, langsung menariknya keluar dan mencoba menyadarkan Yoon tentang situasi serius yang sedang mereka hadapi karena harus bersaing dengan komik milik penulis Hwang. Namun mendengar hal itu, penulis Yoon justru bereaksi spontan tanpa berpikir panjang. Ia bahkan mengatakan bahwa sebaiknya mereka saja menyerahkan posisi peringkat komiknya kepada Hwang. Mire yang mendengar hal itu langsung kesal. Ia menegaskan kepada Yoon agar kembali menulis dan membuat sesuatu yang baru untuk mengalahkan komik Hwang, bukannya menyerah begitu saja. Setelah itu, Mire mengajak penulis Yoon untuk mulai memikirkan kelanjutan cerita. Mereka mencoba mencari ide baru untuk mengembangkan alur cerita karakter utama mereka, yaitu Choi Siwoo. Namun penulis Yoon yang sudah terlalu stres mengaku tidak mampu berpikir jernih. Ia bahkan sempat mengusulkan untuk mematikan karakter utama dalam ceritanya. Mendengar ide itu, Mire langsung menolaknya. Ia terus mencoba meyakinkan Yoon bahwa karyanya sebenarnya sangat bagus dan masih memiliki potensi besar. Namun alih-alih kembali bersemangat, penulis Yoon justru semakin frustasi. Ia mengatakan bahwa menurutnya, webtoon yang ia tulis terasa membosankan dan ia ingin berhenti menulis. Mire yang mendengar hal itu akhirnya merasa putus asa. Ia pun mulai memahami alasan mengapa produser Cho dulu memutuskan mengundurkan diri. Semuanya karena sifat penulis Yoon yang sangat kekanak-kanakan dan sulit diajak bekerja sama. Pada hari berikutnya, Mire yang baru pulang kerja tanpa sengaja melihat poster Siwoo dan langsung merasa kesal ketika teringat padanya. Tak lama kemudian, Mire justru mendapatkan inspirasi untuk kelanjutan cerita Siwoo setelah mendengar percakapan beberapa anak kecil yang sedang membahas tentang anak laki-laki yang mereka sukai. Setelah mendapatkan ide tersebut, Mire segera pulang ke rumahnya dan kembali memainkan game layanan kencan virtual untuk bertemu dengan Siwoo. Benar saja, tak lama kemudian Mire kembali masuk ke dalam dunia kencan virtual. Saat bertemu Siwoo, pria itu justru memintanya untuk berhenti bekerja. Siwoo menjelaskan bahwa ia tidak ingin berpacaran dengan karyawan hotelnya sendiri. Namun Mire langsung menolak permintaan itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin melihat ketulusan Siwoo terlebih dahulu, bukan sekedar gombalan agar ia mau menjadi pacarnya. Mendengar jawaban itu, Siwoo kemudian memindahkan posisi kerja Mire dan memintanya bekerja di kantor sebagai sekretaris. Ia pun diminta menemui kepala sekretaris bernama Bu Choi. Saat bertemu Bu Choi, Mire menjalani sesi wawancara. Namun ternyata wawancara tersebut tidak seperti wawancara biasa, karena Bu Choi justru bertanya tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai Mire. Rupanya pertanyaan itu memang diperintahkan langsung oleh Siwoo. Setelah itu, Bu Choi mengantar Mire untuk bertemu Siwoo yang sudah menunggunya di ruang kerjanya. Ketika Mire masuk ke ruangan tersebut, ia langsung terpukau melihat ruangan Siwoo yang dipenuhi bunga sebagai cara Siwoo merayunya. Mire yang melihat begitu banyak bunga tampak sangat terkesan dan bahagia. Ia kemudian bertanya kepada Siwoo tentang rencana kencan mereka selanjutnya. Siwoo pun mengajaknya pergi ke sebuah restoran untuk makan malam bersama. Setelah itu, Siwoo membawa Mire ke sebuah mall untuk membelikan berbagai pakaian mahal, persis seperti adegan romantis dalam komik, yang membuat Mire semakin menikmati kencan tersebut. Pada malam harinya, Siwoo mengajak Mire menghadiri sebuah pesta dan memberinya sebuah kalung sebagai hadiah. Tak lama kemudian, Mire terlihat mengenakan gaun indah, sementara Siwoo menunggunya di bawah tangga seperti adegan romantis dalam cerita.
Namun di tengah kencan itu, Mire tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk cerita komiknya. Ia pun langsung keluar dari dunia virtual dan kembali ke dunia nyata untuk menemui penulis Yun. Mire menyampaikan idenya agar karakter Siwoo dibuat lebih klasik dan dialognya tidak terlalu dipenuhi gombalan. Mendengar saran tersebut, penulis Yun mulai menggambar karakter Siwoo sambil mendengarkan berbagai ide dari Mire. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaan itu hingga larut malam dan bahkan berhari-hari. Suatu malam, saat Mire lembur di kantor, ternyata Kyongnam juga sedang lembur di sana. Karena merasa sangat lelah, Mire pergi membeli kopi untuk menghilangkan kantuknya. Di saat yang sama, Kyongnam juga membeli 2 gelas kopi untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Kyongnam berbalik arah dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki niat buruk terhadap Mire. Mire kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dan merasa heran melihat Kyongnam membeli 2 gelas kopi sekaligus. Kyongnam menjelaskan bahwa kopi tersebut akan ia minum nanti ketika sudah sampai di rumah. Mendengar hal itu, Mire hanya menatapnya dengan sinis sambil menggerutu dalam hati karena masih merasa kesal terhadapnya. Setelah kembali ke meja kerjanya, Mire menunggu kiriman file dari penulis Yun untuk diunggah ke platform webtoon. Namun, file tersebut tak kunjung datang, hingga akhirnya penulis Yun mengirimkan file komiknya. Mire pun segera mengunggahnya ke platform webtoon. Sesampainya di rumah, Mire bahkan sempat berdoa setelah mengunggah komik tersebut. Ketika ia memeriksa kembali platform komik itu, ia sangat terkejut karena komik yang ia produseri bersama penulis Yun berhasil menduduki peringkat pertama. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Mire langsung disambut dengan ucapan selamat dari rekan-rekan kerjanya. Ia bahkan sempat menatap Kyongnam dengan ekspresi sinis karena berhasil menggeser posisi komik yang diproduksi oleh pria itu. Mire merasa sangat bahagia ketika melihat ulasan komik penulis Yun dipenuhi dengan komentar positif dari para pembaca. Setelah itu, Mire kembali memainkan game layanan kencan virtual. Di dalam dunia kencan virtual tersebut, Mire terlihat mengendarai mobil sport dan kemudian dijemput oleh Siwoo yang menunggunya dengan pesawat pribadinya. Namun mereka tidak jadi naik pesawat, melainkan memilih berkencan di atas sebuah kapal pesiar. Di tengah kencan itu, tanpa diduga, Siwoo tiba-tiba mengajak Mire untuk bertunangan. Mire langsung menolak karena menurutnya mereka hanya sedang berkencan, bukan berada dalam hubungan serius. Mendengar penolakan tersebut, Siwoo hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengajak Mire ke tempat kencan berikutnya. Siwoo kemudian mengatakan bahwa mereka tidak perlu bertunangan dan cukup berpacaran saja. Setelah mengatakan hal itu, Siwoo tiba-tiba mencium Mire, sehingga di dunia nyata kadar dopamin Mire langsung meningkat. Namun tepat pada momen paling romantis dalam kencan tersebut, semuanya tiba-tiba terhenti. Ternyata waktu layanan kencan virtual Mire bersama Siwoo telah habis, sehingga ia otomatis kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, Mire akhirnya mengetahui bahwa layanan kencan virtual tersebut hanya memiliki batas waktu 50 jam sebelum akhirnya berakhir. Setelah itu Mire kembali bekerja, tetapi sepanjang hari ia terlihat sering melamun dan tidak fokus. Hari-harinya terasa kacau karena ia terus memikirkan bahwa kencan virtualnya dengan Siwoo telah berakhir. Bahkan saat pulang kerja, Mire masih terlihat termenung sambil tersenyum sendiri ketika mengingat Siwoo yang menurutnya sangat menarik. Pada hari berikutnya, Mire bertemu dengan Pak Min untuk memberikan ulasan mengenai pengalamannya menggunakan layanan kencan virtual tersebut. Pak Min kemudian meminta Mire memberikan pendapat yang lebih detail, terutama tentang karakter Siwoo yang kebetulan juga sama dengan karakter komik yang sedang ia produksi. Mendengar pertanyaan itu, Mire mengakui bahwa ia cukup menyukai layanan kencan virtual tersebut, dan karakter Siwoo meninggalkan kesan yang cukup kuat baginya. Pak Min pun menjelaskan bahwa di dalam layanan kencan virtual tersebut sebenarnya masih ada 889 pria impian lainnya yang bisa dipilih Mire. Ia juga menegaskan bahwa Mire tidak boleh menyia-nyiakan masa trial gratis selama 1 bulan yang diberikan kepadanya untuk mencoba layanan kencan virtual tersebut sebelum menuliskan ulasannya. Pada malam harinya, Mire kembali teringat perkataan Pak Min saat ia sedang menonton sesuatu di rumahnya. Karena rasa penasaran, Mire akhirnya kembali mencoba game layanan kencan virtual itu.
Saat kembali memainkan game tersebut, Mire sekali lagi masuk ke dalam dunia virtual dan bertemu dengan manajer yang sebelumnya sudah menunggunya. Manajer itu kemudian memperlihatkan berbagai pilihan pria impian lain yang bisa ditemui Mire di dalam sistem kencan tersebut. Ia bahkan mendorong Mire agar segera memilih dan bertemu dengan pria berikutnya untuk menjalani kencan virtual selanjutnya. Di tengah suasana kampus tersebut, tiba-tiba seorang pria tampan muncul di hadapannya dan langsung membuat Mire terpana melihatnya. Seorang pria sempat menghampiri Mire, namun setelah itu ia justru pergi begitu saja bersama teman wanitanya. Tak lama kemudian muncul Suji, teman Mire. Mire terlihat kebingungan mengikuti alur kencan yang terjadi di masa kampus tersebut. Meski begitu, Mire akhirnya memutuskan mengikuti alur cerita itu dengan perasaan senang, karena ia bisa merasakan kembali masa mudanya. Saat berjalan di area acara penerimaan mahasiswa baru, Mire dan Suji melihat sebuah stan pertandingan kumdo yang dipenuhi antrian. Tanpa disadari, Mire ternyata sudah memiliki tiket pertandingan kumdo. Ia pun merasa bahwa sistem game kencan virtual sengaja mengatur pertemuannya dengan pria kencan kedua. Benar saja, ketika berada di dalam stadion, Mire kebingungan melihat banyak orang meneriakan nama Seo Eun-ho sambil memotretnya dari jauh. Ternyata Eun-ho adalah senior yang sangat populer di kampus, sekaligus calon pasangan kencan kedua Mire. Mengetahui hal itu, Mire kembali bersemangat karena pria yang akan ditemuinya adalah Eun-ho. Setelah pertandingan kumdo selesai, Mire langsung mendaftarkan diri ke klub kumdo karena tertarik pada Eun-ho. Ia kemudian bertanya kepada seorang senior tentang alasan Eun-ho begitu terkenal di kampus. Senior itu menjelaskan bahwa selain tampan dan digemari mahasiswi, Eun-ho juga merupakan mahasiswa jurusan arsitektur. Mendengar hal itu, Mire semakin bangga karena ia akan berkencan dengan pria populer di kampus. Tak lama kemudian, Mire tiba-tiba berada di ruang latihan kumdo. Saat perkenalan, ia tanpa sengaja mengangkat tangan ketika melihat kelopak bunga jatuh. Karena itu, Mire terpaksa memperkenalkan dirinya di depan anggota klub. Tiba-tiba ketua klub meminta Eun-ho bertanding melawan Mire. Mire yang kegirangan akhirnya bisa melihat Eun-ho dari dekat, hanya menyapanya dengan canggung. Saat pertandingan berlangsung, tubuh Mire bergerak secara otomatis, hingga ia berhasil mengalahkan Eun-ho meski baru pertama kali berlatih kumdo. Hal itu membuat semua orang di ruang latihan kagum dengan kemampuan Mire. Setelah perkenalan tersebut, Mire semakin terpesona melihat Eun-ho melatih para mahasiswa baru. Di saat yang sama, karakter lain bernama Jungpil muncul dan membuat Suji terpikat padanya. Melihat kesempatan itu, Mire mencoba mendekati Eun-ho. Namun sikap Eun-ho yang dingin membuatnya langsung menolak ajakan Mire. Kesal dengan respons tersebut, Mire menemui manajer game untuk menanyakan alasan Eun-ho tidak mengejarnya sejak awal kencan. Manajer menjelaskan bahwa tidak semua pria dalam game harus mengejar Mire terlebih dahulu, termasuk Eun-ho. Ia bahkan menawarkan Mire untuk mencoba berkencan dengan pria lain, tetapi Mire menolak dan meminta waktu untuk memikirkannya. Tak lama kemudian, Mire teringat bahwa ia harus bekerja, dan adegan pun berpindah ke kantornya. Di sana terlihat Kyung-nam mendapati Mire tertidur kelelahan di kursi pijat. Ia mematikan lampu agar Mire bisa tidur dengan tenang. Tak lama setelah itu, Mire dipanggil oleh Pak Wang karena penulis Yun tiba-tiba kembali emosional hingga ingin berhenti bekerja. Namun ternyata Pak Wang hanya memberi kabar bahwa penulis Yun mengambil cuti, dan selama masa itu, Mire diminta menyiapkan rencana pekerjaan berikutnya. Mire kembali masuk ke dunia game kencan virtual untuk menemui Eun-ho. Di sana, Mire berusaha keras menggoda Eun-ho yang tetap bersikap dingin dan tampak terganggu dengan tingkahnya. Eun-ho yang terus menghindarinya akhirnya sadar bahwa Mire sedang mengejarnya. Ia kemudian menantang Mire bertanding kumdo. Saat Eun-ho membantu mengikat sabuknya, Mire tersipu, hingga di dunia nyata pun ia ikut merasa gugup. Setelah pertandingan, Eun-ho terlihat kelelahan karena harus melawan Mire yang ternyata sangat mahir bermain kumdo. Pada malam hari saat pertemuan anggota klub, Mire kembali menunjukkan semangat seperti masa mudanya, sehingga teman-temannya merasa heran. Tak lama kemudian, Eun-ho datang, dan Mire sempat merasa ketua klubnya mirip dengan seseorang dari masa kuliahnya. Namun, ia segera mengabaikan pikiran itu. Mire kembali mencoba merayu Eun-ho, tetapi Eun-ho lagi-lagi menolaknya dengan sikap dingin hingga membuat Mire malu. Setelah acara selesai, Mire pulang dan kembali menghampiri Eun-ho sambil menggodanya hingga mengikuti Eun-ho kembali ke kampus. Di tengah perjalanan, Mire mencoba bertanya tentang dirinya. Namun tiba-tiba hujan turun.
Mire dengan cepat melepas jaketnya untuk melindungi Eunho, lalu mereka berlari bersama di tengah hujan. Melihat sikap Mire, Eunho mulai menunjukkan ketertarikannya, hingga Mire mengajaknya ke ruang cuci untuk mengeringkan pakaian mereka. Di ruang cuci, Mire kembali berbicara blak-blakan bahwa ia ingin bersama Eunho. Mendengar hal itu, Eunho tersenyum lebar, yang membuat Mire teringat masa kuliahnya saat dulu menyatakan perasaan secara langsung kepada mantan kekasihnya. Melihat Mire terdiam sedih, Eunho mendekatinya, memegang rambutnya yang masih basah, dan mengingatkannya agar tidak sampai sakit. Eunho juga menegaskan bahwa ia tidak menyukai ketua klub. Adegan kemudian kembali ke dunia nyata, memperlihatkan Mire yang masih terus memikirkan Eunho sekaligus mantan kekasihnya. Hal itu semakin terasa ketika ia pulang kerja dan melihat mantannya, Sejun, mengunggah foto pernikahannya sesuai keinginan calon istrinya. Melihat itu, Mire teringat masa lalu saat Sejun dulu enggan memposting foto mereka bersama. Malam harinya sebelum tidur, Mire mencoba menyemangati dirinya sendiri, bahwa ia akan baik-baik saja dan tetap bisa bahagia. Keesokan harinya, Mire kembali masuk ke dunia game kencan virtual dan mendapati dirinya berada di perpustakaan. Eunho kemudian menghampirinya dan mengajak Mire makan sambil berbincang panjang. Sejak saat itu, mereka mulai berkencan di kampus dan menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang semakin romantis. Namun ketika kembali ke dunia nyata, hari Mire terasa suram dan ia bahkan tidak bersemangat bekerja hingga membuat Kyongnam heran. Mire ikut acara makan namun terjebak hujan dan tak bisa pulang. Tak lama kemudian, Kyongnam keluar dari restoran hendak pulang dan bertanya sambil basa-basi. Mire mengatakan ia harus segera pulang dan berkencan. Kyongnam yang kesal akhirnya menyerahkan tayung dan pergi, menyemangati Mire untuk berkencan. Di bawah hujan, Mire pulang dan tiba-tiba menerima pesan dari Yumi, teman kuliahnya yang mengirim undangan pernikahan di grup. Ternyata Yumi akan menikah dengan Sejun, mantan kekasih Mire. Jiun juga mengingatkan Mire bahwa Yumi sengaja memasukkan namanya ke grup undangan. Tak lama setelah itu, Sejun menelpon Mire untuk meminta maaf karena Yumi mengirim undangan ke grup. Mire menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, meski hatinya hancur. Tak lama kemudian, Mire mendapat notifikasi bahwa layanan game kencan virtual akan segera berakhir. Tanpa pikir panjang, Mire kembali masuk ke dunia game dengan perasaan kacau, bahkan saat mengikuti acara kemah bersama teman kampus. Dalam perjalanan, ia kembali teringat malam saat putus dengan Sejun, ketika mereka saling menyalahkan. Di dunia game, Eunho melihat Mire termenung dan sedih, lalu memintanya bersandar di bahunya sampai tertidur agar bisa melupakan masalah. Mire pun tertidur di bahu Eunho hingga bus yang mereka tumpangi sampai di tujuan. Sementara ingatan manis tentang Sejun kembali muncul, persis saat ia berkencan dengan Eunho. Saat turun dari bus, Eunho mengajak Mire melihat bintang jatuh dari atas bukit. Di momen itu, Eunho tersenyum mendengar pertanyaan Mire tentang perasaannya, lalu mengatakan bahwa ingatan tentang Mire akan selalu membekas, meski mereka tidak ditakdirkan bersama, baik di awal pertemuan maupun saat akhir hubungan mereka. Mire menatap Sejun dalam pikirannya, dan dengan tegas mengucapkan salam perpisahan. Kemudian, Mire menatap Eunho di hadapannya. Kenangan tentang Sejun hilang, dan tak lama setelah itu Eunho mencium Mire. Scene kemudian menampilkan momen ketika Eunho hampir mencium Mire, namun tiba-tiba layanan kencan virtual gratis miliknya berakhir tepat di saat penting itu. Mire yang panik berteriak memohon agar Eunho tidak pergi, tetapi ia tetap terlempar kembali ke dunia nyata dan terbangun dengan perasaan kacau. Tak lama kemudian, pihak game mengirim pesan kepadanya untuk memberikan ulasan tentang kencannya bersama Eunho. Keesokan harinya, Mire kembali bekerja dengan wajah lesu setelah perpisahan mendadak itu. Dalam rapat, Pak Hwang mengumumkan sistem kerja baru di mana setiap karyawan akan menangani genre berbeda. Mire semakin kesal karena ia dipasangkan dengan Kyongnam untuk mengerjakan genre komedi romantis. Malam harinya, para karyawan berkumpul dan Mire masih terlihat kesal pada Kyongnam. Rekan kerjanya menyadari ia tampak murung sepanjang hari. Eunju kemudian menyarankan agar Mire segera mencari pacar sebelum akhir tahun dan bahkan mencoba mengenalkannya pada seseorang. Namun Kyongnam tiba-tiba berkata di depan semua orang bahwa Mire sebenarnya sedang berkencan dengan seseorang. Mire yang malu langsung menjelaskan bahwa itu hanya kencan biasa, bukan hubungan serius, sambil menatap Kyongnam dengan kesal.
Setelah makan malam, Mire hendak pulang ketika Kyongnam menghampirinya untuk meminta maaf. Meski Mire mengaku tidak mempermasalahkannya, ia tetap menggerutu. Mire bahkan menyarankan agar Kyongnam mengganti partner kerja, tetapi ia menolak dan mengatakan mereka sebaiknya tetap bekerja sebagai satu tim. Saat taksi datang, Mire meminta Kyongnam naik lebih dulu. Tanpa curiga, Kyongnam masuk ke dalam taksi itu, tanpa menyadari bahwa taksi tersebut sebenarnya bukan untuk Mire. Sesampainya di rumah, Mire kembali kesal memikirkan sikap Kyongnam yang sering mengganggunya. Saat mengecek platform komik perusahaan, ia melihat komik pria yang dikenal masih berada di peringkat pertama. Tak lama kemudian, Jion menelpon dan mengingatkan Mire untuk membeli hadiah untuk acara syukuran rumah teman mereka. Mire pun pergi ke mall dan melihat antrean panjang wanita yang ingin mencoba layanan kencan virtual dengan pria pilihan. Di sana, ia bertemu Pak Min yang mengatakan bahwa game kencan virtual mereka sangat laris, bahkan berterima kasih karena ulasan Mire membuatnya semakin populer. Pak Min juga bertanya bagaimana pengalaman kencannya, namun Mire yang malu hanya berkata bahwa ia tidak sempat menggunakan layanan tersebut. Tak lama kemudian, Jion kembali menelpon dan memberitahu bahwa akan ada seorang pria di acara syukuran nanti, sehingga Mire harus berdandan rapi. Jion sudah lebih dulu tiba di rumah Dayung dan menanyakan kapan Mire datang. Tak lama kemudian, Mire muncul dengan penampilan yang sangat cantik hingga membuat mereka kagum. Saat makan bersama, Mire diperkenalkan pada seorang pria bernama Mingyu. Setelah acara selesai, Mingyu terlihat tertarik pada Mire, sehingga Dayung dan Jion merasa usaha mereka menjodohkannya berhasil. Mingyu bahkan langsung menyatakan ketertarikannya dan memaksa Mire untuk segera bertemu lagi. Namun sikapnya yang terlalu berburu-buru justru membuat Mire merasa tidak nyaman. Ketika Mingyu terus mendesaknya, Mire menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tempo berbeda untuk membuka hati kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Mire pun pergi meninggalkannya. Perasaan Mire kembali kacau hingga ia memutuskan minum sendirian sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia melihat bunga berguguran dan mengira Eunwoo muncul di hadapannya. Namun ternyata itu hanya gambar Eunwoo di papan iklan minimarket. Setelah tersadar, Mire pulang dan akhirnya memutuskan membeli langganan layanan kencan virtual. Saat tertidur, Mire kembali masuk ke dunia game dan kini memiliki rumah sendiri sebagai pelanggan berbayar. Manajer yang menyambutnya menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya selama menggunakan layanan tersebut. Ia juga memperlihatkan berbagai fasilitas yang akan terus diperbarui. Manajer mengatakan bahwa Mire bisa berkencan dengan pria impiannya di rumah itu dan menawarkan kencan berikutnya. Namun ketika Mire meminta bertemu Eunwoo lagi, manajer menjelaskan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan layanan premium. Ia pun menyarankan Mire menikmati kencan dengan pria lain yang tersedia. Tak lama kemudian, Mire memasuki dunia kencan baru, di mana ia menjadi seorang pramugari. Saat sedang melayani penumpang, ia mengira seorang pria adalah pasangan kencannya. Namun ternyata pria itu adalah perompak pesawat. Di tengah situasi itu, seorang penumpang berhasil mengalahkan para perompak. Mire yang ketakutan akhirnya melepas cincin kencannya dan membatalkan kencan dengan pria ketiga, Hyunwoo, yang merupakan agen BIN. Setelah keluar dari skenario itu, Mire kembali mencoba kencan lain dan bertemu seorang dokter yang tiba-tiba menyatakan perasaannya. Sejak saat itu, Mire mencoba berbagai skenario kencan dalam game, mulai dari acara variety show, dunia kejaksaan hingga kehidupan di era kerajaan. Ia bahkan pernah menjadi aktris terkenal yang berkencan dengan pengawalnya dan juga pacar seorang penyanyi terkenal. Semua pengalaman itu terasa seperti mimpi yang mustahil terjadi di dunia nyata. Meski hanya di dunia virtual, Mire tetap bahagia menjalani semua kencan tersebut. Pada malam hari, terlihat Mire membeli kopi untuk lembur, dan tak lama kemudian Kyongnam juga datang membeli kopi. Mire kemudian bertanya mengapa Hwan Lee terlambat mengirim naskah komik kepadanya. Mendengar hal itu, Kyongnam menjelaskan bahwa Hwan Lee sedang bekerja keras menyelesaikan naskahnya. Mendengar penjelasan itu, Mire yang kembali merasa tersaingi menantang bahwa ia dan penulis Yun juga akan bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan Hwan Lee dan Kyongnam. Tak lama setelah itu, Mire masih menunggu naskah dari penulis Yun, sementara Kyongnam sudah menyelesaikan pekerjaannya dan berpamitan pulang. Tepat setelah Kyongnam pergi, penulis Yun akhirnya mengirim naskahnya. Tanpa memeriksanya terlebih dahulu, Mire langsung mengunggah naskah tersebut ke platform.
Saat tiba di rumah, Mire membuka webtoon untuk membaca komentar pembaca. Benar saja, karya penulis Yun langsung dikritik karena terdapat kesalahan penulisan pada dialog si Wulang terdengar sangat bodoh. Melihat kesalahan itu, Mire panik dan berteriak frustasi karena adanya typo pada dialog tersebut. Keesokan harinya, Mire menjadi bahan tertawaan para karyawan, bahkan Pak Huang pun juga menegurnya atas kesalahan itu. Setelahnya, saat berada di dapur kantor, Kyongnam kembali meledek Mire karena kesalahan dialog pada komik yang ia unggah. Sementara itu, penulis Yun yang belum menyadari kesalahannya menerima pesan dari Mire yang memberitahu adanya kesalahan pada dialog tersebut. Namun, penulis Yun justru merasa bahwa dialog itu tidak bermasalah. Tak lama kemudian terungkap bahwa penulis Yun juga memiliki alat game layanan kencan virtual pacar sesuai permintaan. Di sisi lain, Mire merasa kesepian dan sempat ingin bertemu temannya. Namun ia mengurungkan niatnya setelah mengetahui Jion dan Dayung sedang berkencan. Tak lama kemudian, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual dan mulai mencoba berbagai pakaian. Setelah itu, sistem layanan menawarkan kepadanya untuk melanjutkan kencan berikutnya. Mire pun memasuki dunia kencan yang dipenuhi guguran bunga sakura. Tak lama kemudian, pria kencannya muncul, dan ternyata itu adalah Eunho. Hal itu membuat Mire sangat bahagia karena bisa kembali bertemu dengannya setelah sekian lama. Dari manajer, Mire akhirnya mengetahui bahwa kisahnya dengan Eunho ternyata berlanjut dalam layanan pelanggan kencan virtual. Pada malam hari, terlihat Mire dan Eunho makan bersama sambil membicarakan masa lalu mereka saat masih di kampus serta pekerjaan masing-masing. Keduanya saling menatap dengan hangat. Bahkan Eunho mengakui bahwa ia sangat merindukan Mire setelah ia tiba-tiba menghilang. Mire merasa bisa menjadi dirinya sendiri dalam kencan virtual itu karena suasana bersama Eunho terasa begitu nyaman. Tak lama setelah pertemuan itu, Mire kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ia terkejut karena mendapat panggilan dari Eunho di dunia kencan virtual. Mire kemudian memeriksa paket layanan pacar sesuai permintaan dan ternyata pelanggan paket dasar memang bisa berkomunikasi dengan karakter pria di luar kencan virtual. Malam itu Mire menghabiskan waktu menelpon Eunho semalaman dan benar-benar menikmati hubungan mereka meskipun berada di dunia yang berbeda. Keesokan harinya, Mire kembali bekerja dan mendapati rekan-rekannya bersama Kyongnam sudah menunggu untuk rapat. Saat membahas naskah komik komedi romantis, Kyongnam kembali memberikan kritik tajam yang membuat Mire semakin kesal. Setelah rapat, Mire dan Kyongnam terpaksa makan siang berdua karena rekan mereka sedang sibuk. Mire hanya menggerutu dalam hati sambil menahan rasa canggung karena harus berhadapan dengan Kyongnam yang dingin. Kyongnam mencoba membuka percakapan dengan kaku, namun hal itu justru membuat suasana semakin canggung bagi Mire. Mire segera pulang sambil terus bertukar pesan dengan Eunho yang menunggunya di dunia kencan virtual. Setelah masuk ke dunia virtual, ia kembali bertemu dengan Eunho yang sudah menunggunya untuk menonton bersama. Saat menonton, Mire mencoba mengambil kesempatan memegang tangan Eunho, dan Eunho membalasnya dengan menyuapinya makanan sambil menonton. Mire benar-benar menikmati momen itu hingga merasa sangat bahagia. Eunho mengajak Mire ke kantornya dan kembali mengungkapkan perasaannya, bahkan memohon agar Mire tidak meninggalkannya lagi. Mire pun tersenyum dan berjanji tidak akan pergi darinya. Di dunia nyata, Mire terlihat berada di dalam kereta sambil terus bertukar pesan dengan Eunho. Bahkan saat sampai di kantor, ia masih fokus pada ponselnya hingga membuat Kyongnam merasa Mire mulai lalai dalam pekerjaannya. Mire kemudian kembali masuk ke dunia kencan virtual dan bertemu Eunho di rumah virtualnya. Di tengah kencan, Mire bertanya apakah Eunho benar-benar suka berkencan dengannya. Eunho merasa pertanyaan itu aneh dan menegaskan bahwa ia sangat senang bersama Mire serta menyukai semua hal tentangnya. Mendengar itu, Mire semakin yakin bahwa Eunho adalah pacar virtual yang sempurna baginya. Keesokan harinya, Pak Huang dan para karyawan Naemon bersiap pulang untuk lokakarya perusahaan. Acara dimulai dengan permainan yang dipandu Dongmin. Dalam permainan itu, Mire dan Kyongnam bersaing sengit hingga akhirnya Kyongnam keluar sebagai pemenang. Saat acara karaoke berlangsung, Kyongnam yang sudah mabuk mencoba mengambil air di dekat kulkas.
Karena terlalu mabuk, Kyung-nam menunjukkan kebiasaan anehnya, mengumpulkan botol dan tutup minuman keras lalu menyusunnya di meja, membuat rekan-rekannya tertawa dan menyuruhnya beristirahat. Saat tiba di Seoul, Mire sempat ingin turun bersama Dongmin dan Eunju, tetapi Kyung-nam mengatakan ia akan mengantar Eunju lebih dekat ke rumahnya. Suasana di mobil terasa canggung, hingga Kyung-nam mengatakan bahwa Mire masih bau alkohol. Mire yang semakin kikuk kemudian bertanya mengapa arah jalan mereka berbeda dari rumahnya. Kyung-nam menjelaskan bahwa ia harus bertemu Hwan Yi untuk membahas pekerjaan. Ia juga menyinggung bahwa rating komik penulis Yoon yang diproduseri Mire sedang menurun dan membuat Pak Hwang khawatir. Sesuatu yang ternyata belum disampaikan langsung kepada Mire. Ketika mobil berhenti dekat stasiun metro, Mire dengan nada dingin bertanya apakah ada hal lain yang ingin disampaikan. Tanpa diduga, Kyung-nam tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyukai Mire. Pengakuan itu membuat Mire sangat terkejut, hingga tak mampu berkata apa-apa. Bahkan setelah sampai di rumah, Mire masih memikirkan ucapan Kyung-nam dan menganggapnya brengsek karena seolah mempermainkannya di depan Eunju. Pada hari berikutnya, Mire akhirnya mengetahui bahwa malam saat Eunju bersandar pada Kyung-nam, ternyata Kyung-nam langsung menolaknya mentah-mentah. Mendengar hal itu, Mire mulai merasa bahwa pengakuan Kyung-nam kepadanya benar-benar serius. Setelah itu, Mire mencoba menenangkan diri dengan membuat minuman di dapur kantor. Namun tak lama kemudian, Eunho kembali mengirim pesan dan mengajaknya bertemu. Di saat yang sama, Kyung-nam juga masuk ke dapur untuk membuat minuman, membuat suasana semakin canggung bagi Mire hingga ia hampir meninggalkan kopinya untuk menghindarinya. Kyung-nam kemudian berkata bahwa ia sedang menunggu jawaban dari Mire atau ia akan menyerah saja. Bersamaan dengan itu, Eunho terus mengirim pesan. Lalu Kyung-nam bertanya apakah Mire sudah memiliki pacar. Mire yang ragu-ragu akhirnya mengatakan bahwa ia memang memiliki pacar. Namun bukannya terlihat sedih, Kyung-nam hanya menjawab dengan wajah datar bahwa ia akan menyerah pada Mire. Setelah pulang kerja, Mire kembali masuk ke dunia virtual dan berkencan dengan Eunho di arena ice skating. Di sana, Mire menceritakan bahwa ia baru saja menerima pengakuan cinta dari pria lain. Mendengar itu, Eunho terlihat cemburu dan mengatakan bahwa Mire tidak boleh memikirkan pria lain. Tak lama kemudian, Mire menemani Jion ke salon. Di sana ia mendengar bahwa nama Eunho sangat populer. Mire kemudian mengetahui kenyataan pahit bahwa banyak wanita lain juga pernah berkencan dengan Eunho dan menganggapnya sebagai momen terbaik mereka, sehingga Eunho menjadi sangat populer di layanan itu. Mire pun menyadari bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak wanita yang pernah berkencan dengannya. Setelah mengetahui hal itu, Mire mulai tersadar dan kembali fokus pada dunia nyata. Tak lama kemudian, Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual untuk menyelesaikan hubungannya dengan Eunho. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi terpengaruh oleh kata-kata Eunho. Ketika Eunho menyadari Mire akan pergi, ia mencoba mendekatinya. Namun Mire sadar bahwa semua itu hanyalah dunia hayalan yang ia lihat. Mire pun melepas cincin kencannya, meninggalkan Eunho di dunia virtual itu, dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tak lama kemudian manajer muncul dan menemuinya. Mire mengatakan bahwa ia ingin berhenti berlangganan layanan game pacar sesuai permintaan. Manajer mencoba membujuk Mire untuk tetap bertahan. Namun Mire malah bertanya, sudah berapa banyak wanita yang pernah berkencan dengan Eunho? Manajer dengan terpaksa mengakui bahwa jumlahnya sudah lebih dari 12.000 orang. Mendengar hal itu, Mire sangat terkejut dan mengatakan bahwa seharusnya pihak game menyediakan solusi lain. Manajer kemudian menawarkan solusi dengan membuat satu karakter pria khusus yang hanya akan berkencan dengan Mire. Karakter tersebut akan dibuat sesuai dengan semua keinginan Mire. Karakter pria itu diberi nama Gu Yong-il dan akan diciptakan setelah Mire mengisi survei tentang pria impiannya. Meski merasa lelah, Mire tetap mengisi survei tersebut dan menuliskan semua hal yang ia inginkan dari seorang pasangan. Tak lama kemudian, karakter Gu Yong-il selesai dibuat dan Mire kembali masuk ke dunia kencan virtual yang telah diperbaharui. Dalam dunia itu terlihat Mire sedang mengendarai mobil ketika seorang pria bermotor menangkap shell-nya yang tertiup angin. Pria itu kemudian turun dan menghampirinya. Mire sangat terkejut karena wajah Gu Yong-il yang diciptakan khusus untuknya ternyata sangat mirip dengan Kyung-nam. Karena merasa ada yang aneh, Mirai mendatangi manajer layanan kencan virtual dan menanyakan apakah ada kesalahan pada survei yang ia isi saat menentukan karakter pria ideal untuk Gu Yong-il. Namun, manajer menjelaskan bahwa semua yang Mirai tulis di survei sepenuhnya cocok dengan karakter Yong-il. Bahkan itulah sosok pacar impian yang ia ciptakan sendiri. Mendengar penjelasan itu, Mirai justru semakin tidak nyaman.
Ia sebenarnya tidak menyukai wajah Yong-il yang sangat mirip dengan musuh bebuyutannya di kantor, Kyung-nam. Karena itu, Mirai meminta agar wajah dan karakter pria idealnya diubah. Sayangnya, manajer menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa karakter yang sudah dibuat berdasarkan survei hanya bisa dibuat satu kali dan tidak bisa diulang atau diubah lagi. Keesokan harinya di kantor, Mirai kembali berpapasan dengan Kyung-nam di dalam lift. Di dalam lift itu, Mirai tanpa sadar terus menatap wajah Kyung-nam. Sampai-sampai ia hampir lupa keluar dari lift karena pria itu berdiri tepat di depannya. Dalam hati, Mirai terus menggerutu. Merasa tidak mungkin pria idealnya justru mirip dengan pria yang paling ia benci di kantor. Bahkan pada satu momen, Mirai hampir kehilangan kendali saat tanpa sengaja memperhatikan bibir Kyung-nam terlalu lama. Saat makan siang pun, ia masih terus melirik wajah pria itu. Kyung-nam yang menyadarinya menjadi bingung dan heran setiap kali memergoki Mirai menatapnya. 그거 제 건데. 죄송합니다. Keesokan harinya, Mirai menemani sahabatnya Ji-young yang sedang patah hati untuk berbelanja dan menghabiskan uang. Saat berjalan di toko buku, Mirai sendiri merasa heran karena tiba-tiba tertarik membeli sebuah buku. Ji-young lalu menyarankan agar Mirai mencoba mencari teman kencan dari lingkungan kantornya saja. Mirai pun mencoba memeriksa kontak yang ia miliki, tetapi ternyata hampir semua kontaknya hanya sebatas rekan satu ruangan kantor. Setelah mengantar Ji-young pulang, Mirai kembali memikirkan nasibnya yang sampai sekarang belum memiliki pria ideal. Di dalam bus dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba melihat iklan tentang layanan pacar sesuai permintaan yang langsung menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, Mirai kembali masuk ke dunia kencan virtual dan memutuskan mengikuti alur permainan bersama Gu Yong-il yang berwajah seperti Kyung-nam. Dalam skenario game itu, mobil yang dikendarai Mirai tiba-tiba mogok. Yong-il kemudian muncul dan menawarkan tumpangan kepada Mirai yang saat itu berperan sebagai seorang turis karena mobilnya harus diperbaiki. Situasi itu mengingatkan Mirai pada isi survei yang pernah ia tulis, di mana ia berharap bisa bertemu pria impiannya saat sedang bepergian dengan bebas. Di tengah perjalanan, Mirai mulai merasa nyaman saat bersandar di punggung Yong-il. Ia merasakan ketenangan yang aneh, seolah berada di tempat yang sangat menenangkan. Percakapan pun dimulai. Yong-il bertanya mengapa Mirai bepergian sendirian. Dengan wajah murung, Mirai mengaku bahwa ia baru saja putus cinta karena mantan pacarnya berselingkuh dengan 10.000 wanita. Mendengar pengakuan itu, Yong-il sampai tersedak minumannya karena sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Tak lama kemudian, Mirai merasa sedikit tersipu karena Yong-il bersikap sangat romantis dengan mengantarnya sampai ke penginapan. Keesokan harinya, Mirai kembali ke dunia nyata. Di dapur kantor, ia lagi-lagi berpapasan dengan Kyung-nam. Tak lama kemudian, Hae-bin berkata bahwa perasaan tidak pernah berbohong. Jika tidak menyukai seseorang, jantung tidak akan berdebar. Namun jika sebaliknya, jantung akan berdetak kencang saat kita jatuh cinta. Mendengar perkataan itu, Mirai kembali memandangi Kyung-nam seolah mencoba memastikan sesuatu. Namun pikirannya teralihkan ketika Enju menyebut bahwa layanan pacar sesuai permintaan kini sedang sangat populer di kalangan wanita muda. Mirai akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yong-il dan Kyung-nam adalah dua orang yang berbeda, dan ia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Kyung-nam. Sepulang kerja, Mirai kembali masuk ke layanan kencan virtual dan bertemu Yong-il di tepi pantai. Tak lama setelah itu, Yong-il mengajak Mirai naik papan selancar dan berenang bersama di tengah laut. Malam harinya, Yong-il mengajak Mirai berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke penginapan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul suasana menyeramkan yang membuat Mirai sangat ketakutan. Tak lama kemudian, ketegangan itu terpecahkan ketika mereka menyadari bahwa sosok yang muncul ternyata hanya seekor anjing milik pemilik penginapan. Melihat Mirai masih gemetar, Yong-il dengan lembut mencoba menenangkannya. Ia kemudian menunjukkan kunang-kunang yang berterbangan di sekitar mereka. Pemandangan itu membuat hati Mirai goyah, dan tanpa sadar, jantungnya kembali berdegup kencang. Mirai kembali berpapasan dengan Kyung-nam di dalam lift kantor. Saat seseorang masuk ke dalam lift, tubuh Mirai terdorong hingga kepalanya tanpa sengaja terbentur bahu Kyung-nam. Tak lama setelah mereka tiba di kantor, Tak Hwang memanggil keduanya ke ruangannya. Di sana, Pak Hwang menjelaskan bahwa iklan yang sebelumnya muncul dalam komik milik penulis Yun, kini akan ditangani oleh Hwani. Selain itu, penulis yang mereka tangani juga masuk nominasi dalam sebuah penghargaan, sehingga Mirai dan Kyung-nam harus menghadiri acara tersebut. Setelah keluar dari ruangan Pak Hwang, Kyung-nam akhirnya menegur Mirai karena merasa sikapnya belakangan ini sangat aneh. Ia meminta Mirai agar tidak perlu terang-terangan menghindarinya.
Mirai merasa sedikit bersalah karena tanpa sadar telah membuat Gyeongnam salah paham. Acara penghargaan komik akhirnya digelar dengan meriah. Banyak pengunjung yang datang mengenakan berbagai kostum cosplay. Di acara itu, Mirai kembali bertemu dengan Gyeongnam yang membawa bunga untuk penulis Jun. Suasana canggung kembali terasa di antara mereka. Sampai akhirnya, Gyeongnam menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun pernah ditolak oleh Mirai. Acara penghargaan pun dimulai. Penulis Yun menjadi orang pertama yang menerima penghargaan. Namun tak lama kemudian, penghargaan karya terbaik justru diraih oleh Hwanyi. Hal itu membuat penulis Yun naik pitam karena merasa kalah bersaing. Mirai mulai panik karena ia tahu penulis Yun bisa saja kembali mengamuk. Apalagi para penggemar terlihat sangat mengidolakan Hwanyi. Benar saja, pada malam perayaan setelah acara, penulis Yun menolak ikut merayakannya dan bahkan mendorong Mirai hingga hampir terjatuh, sebelum akhirnya Gyeongnam dengan cepat menangkapnya. Dalam keadaan mulai mabuk, penulis Yun terus mengeluh tentang jadwal penayangan komik dan bahkan menanyakan apakah Hwanyi masih menyukainya karena pernah menaruh camilan di depan ruangannya. Hwanyi yang mendengar itu langsung menjelaskan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Ia menaruh camilan tersebut untuk Suyong, bukan untuk penulis Yun. Mendengar penjelasan itu, penulis Yun langsung merasa malu karena telah salah paham. Ia pun buru-buru berdalih ingin pergi ke toilet sambil mencoba menutupi rasa malunya. Setelah itu, Mirai mengantar penulis Yun kembali ke kamarnya agar bisa beristirahat. Ketika Mirai kembali ke restoran tempat acara berlangsung, tanpa sengaja ia melihat Enju yang kini tampak semakin akrab dengan Gyeongnam. Pemandangan itu membuat Mirai merasakan sedikit rasa cemburu yang tidak ia sadari sebelumnya. Mirai akhirnya keluar dari restoran dan minum sendirian sampai mabuk. Tak lama kemudian, Yong-il menelponnya dan memberitahu bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Saat mendengar suara Yong-il, Mirai menjelaskan bahwa ia tidak bisa datang saat ini. Namun di tengah percakapan itu, tiba-tiba Gyeongnam muncul di hadapannya. Dalam keadaan setengah mabuk, Mirai tanpa sadar memegang wajah Gyeongnam sambil menatapnya lekat-lekat dan bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Momen itu membuat Mirai seketika tersadar dari sikapnya sendiri. Gyeongnam menenangkan Mirai yang sudah mabuk dan bertanya mengapa ia berada sendirian di luar bar. Mirai yang kaget sekaligus panik segera beralasan bahwa ia hanya ingin mencari udara segar. Melihat kondisinya yang masih mabuk, Gyeongnam kemudian mengajak Mirai kembali ke hotel agar ia bisa beristirahat. Di tengah perjalanan, Gyeongnam sempat menanyakan bagaimana hubungan Mirai dengan pacarnya. Dengan ragu-ragu, Mirai menjawab bahwa hubungannya berjalan baik. Mendengar jawaban itu, Gyeongnam terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia merasa lega jika hubungan Mirai berjalan lancar. Tak lama kemudian mereka tiba di hotel dan berpisah untuk kembali ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Mirai dan Gyeongnam sama-sama membaca pesan di grup rekan kerja mereka. Tanpa saling tahu, keduanya memberikan alasan yang sama bahwa mereka pulang lebih awal untuk beristirahat. Namun pesan dari Mirai di grup itu justru membuat Gyeongnam kembali mengingat kejadian di bar sebelumnya. Ternyata, sebelum menemukan Mirai, ia sempat mendengar percakapan Mirai dengan penulis Yun yang menanyakan apakah Mirai tidak memiliki pacar. Saat itu, Mirai menjawab bahwa ia tidak sedang berpacaran dengan siapapun karena terlalu sibuk mengurus penulis Yun. Jawaban itu membuat Gyeongnam merasa dibohongi. Ia sempat berniat mendatangi Mirai di kamar hotel untuk menanyakan semuanya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali ke kamar. Keesokan paginya, penulis Yun mengajak Mirai segera kembali ke Seoul sejak pagi buta, meskipun kondisi mereka masih berantakan setelah acara semalam. Sementara itu, Gyeongnam dan rekan kerja lainnya masih berada di pantai. Gyeongnam tampak mencari Mirai di antara mereka, hingga Haebin memberitahu bahwa Mirai sudah berangkat lebih dulu ke bandara bersama penulis Yun. Mendengar kabar itu, Gyeongnam hanya tersenyum tipis menahan kekecewaannya sebelum mengajak rekan-rekannya pergi makan bersama. Mirai yang sudah tiba di rumah melihat pesan dari grup kantor. Ia terpaku saat melihat foto Gyeongnam bersama rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Yong-il menelponnya dan mengajak bertemu di dunia kencan virtual karena ia akan segera pergi jauh. Saat Mirai bertemu Yong-il di dunia virtual, pikirannya terasa semakin kacau. Seolah wajah Yong-il dan Gyeongnam mulai tumpang tindih di benaknya. Mirai kemudian bertanya apakah Yong-il benar-benar akan pergi jauh dari tempat itu. Namun Yong-il justru balik bertanya apakah Mirai ingin ikut bersamanya menjelajahi dunia. Mendengar ajakan itu, Mirai terdiam.
Dalam benaknya, ia mulai membayangkan masa depan jika benar-benar pergi bersama Yong-il menjelajahi berbagai tempat. Namun tak lama kemudian, Mirai kembali tersadar, seolah melihat bayangan Kyongnam di hadapannya. Saat itulah, ia melepas cincin Gimkencheon virtualnya dan kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya di kantor, Mirai kembali bertemu Kyongnam di dapur kantor. Ia mencoba menyapanya, tetapi Kyongnam hanya menjawab dengan sikap dingin. Hal yang sama juga terjadi saat rapat berlangsung, ketika Kyongnam tetap bersikap datar meskipun Mirai mencoba tersenyum padanya. Suasana canggung semakin terasa ketika Mirai bahkan berusaha menghindarinya saat pulang kerja. Mirai berencana bertemu Jion. Ia mengatakan akan menunggu di kafe dekat kantor. Namun tanpa disangka, di kafe itu ia kembali bertemu dengan Kyongnam yang juga sedang minum di sana. Mirai mencoba bersikap percaya diri karena merasa tidak bersalah. Ia berjalan masuk ke kafe, tetapi malah menabrak pintu kaca hingga membuat semua orang di dalam terkejut. Karena terlalu malu, Mirai langsung berlari ke toilet. Di sana ia menyadari dahinya memar akibat benturan tadi. Dengan tergesa-gesa, ia kembali keluar untuk mengambil barangnya di meja, lalu berpamitan pada Kyongnam dan Hwang Yi yang terlihat khawatir padanya. Setelah Mirai pergi, Kyongnam menemukan boneka kecil milik Mirai yang tertinggal di meja dan mengambilnya. Tak lama kemudian, Jion akhirnya datang. Mirai yang sudah sangat malu langsung meminta Jion segera pergi dari area kantor. Sesampainya di rumah Jion, wanita itu tidak bisa menahan tawanya saat mendengar cerita Mirai yang menabrak pintu kaca di depan Kyongnam. Mirai kesal dan mengatakan bahwa semua itu tidak akan terjadi jika Jion tidak terlambat menjemputnya. Tak lama kemudian, Jion menyadari memar di dahi Mirai dan bertanya bagaimana ia akan pergi ke kantor dengan kondisi seperti itu. Sebagai solusi, Jion memberinya wig berponi agar luka di dahinya bisa tertutup. Keesokan harinya saat Mirai datang ke kantor dengan gaya rambut baru, beberapa rekan kerjanya terlihat kagum dengan penampilannya. Keadaan menjadi lebih canggung ketika Mirai kembali berpapasan dengan Kyongnam yang justru tersenyum saat melihat penampilannya. Cerita kembali ke Mirai yang harus lembur di kantor, sambil menunggu kiriman naskah terbaru dari penulis Yoon. Namun penulis Yoon kembali membuatnya menunggu. Sementara suhu ruangan kantor tiba-tiba terasa sangat dingin. Karena kedinginan, Mirai pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Tak lama kemudian, Kyongnam datang dan mengatakan bahwa ia juga merasa dingin dan ingin membuat minuman untuk dirinya. Melihat Mirai yang menggigil, Kyongnam terlihat khawatir, lalu mengambil alat penghangat untuknya. Mirai yang melihat perhatian itu kemudian mengajak Kyongnam menggunakan penghangat tersebut bersama. Di tengah suasana yang canggung, Kyongnam menanyakan kondisi memar di kepala Mirai. Dengan sedikit gugup, Mirai mengatakan bahwa lukanya sudah mulai membaik. Percakapan mereka lalu beralih ke kejadian di Busan. Kyongnam bertanya apakah Mirai sebenarnya ingin tinggal lebih lama di Busan jika penulis Yoon tidak mengajaknya pulang lebih cepat. Setelah sempat ragu, Mirai akhirnya mengakui bahwa ia memang ingin lebih lama berada di Busan. Setelah pekerjaan selesai, Mirai dan Kyongnam pun pulang. Mereka kembali berada dalam lift yang sama, sebelum akhirnya berpisah menuju arah rumah masing-masing. Kyongnam sempat ingin memanggil Mirai untuk mengembalikan boneka miliknya yang tertinggal. Tetapi ia akhirnya mengurungkan niatnya. Sementara itu, Mirai menerima sebuah surat dari Yong-il. Di dalamnya terdapat foto dirinya di dunia kencan virtual, disertai tulisan yang berisi ungkapan perasaan Yong-il kepadanya. Ia kemudian memindai barcode yang ada pada foto tersebut. Ternyata kode itu membuka sebuah video dari Yong-il yang mengatakan bahwa ia merindukan Mirai. 보고 싶어요. Keesokan harinya, Kyongnam terlihat bersiap berangkat kerja sambil tersenyum melihat ponselnya. Sementara itu, Mirai yang berada di dalam kereta justru terlihat murung saat melihat ponselnya. Ia mengetahui bahwa peringkat komik milik penulis Yoon turun menjadi posisi kedua, kalah dari komik Hwang Yi. Saat tiba di depan kantor, Kyongnam sempat melihat wajah Mirai yang tampak sedih ketika memasuki gedung. Tak lama kemudian, Mirai dipanggil oleh Pak Hwang. Ia menjelaskan bahwa kontrak perusahaan dengan penulis Yoon kemungkinan akan segera berakhir karena penjualan koin dari komiknya menurun drastis. Mendengar kabar itu, Mirai hanya terdiam, sebelum akhirnya berjanji akan berusaha mengembalikan posisi komik penulis Yoon ke peringkat teratas. Setelah itu, Mirai menemui penulis Yoon yang ternyata sudah hampir menyerah menggambar komik. Bahkan ia berencana menjual rumahnya. Mirai mencoba meyakinkannya agar tidak berhenti menggambar. Ia berjanji akan membantu mengembalikan komiknya menjadi nomor 1.
Untuk menenangkan suasana, Mirai kemudian mengajaknya makan bersama. Di saat yang sama, Kyongnam ternyata sedang makan di restoran bersama Hyewon untuk membicarakan pekerjaan. Tanpa mengetahui hal itu, Mirai dan penulis Yoon juga datang ke restoran yang sama yang langsung membuat penulis Yoon kembali kesal. Sebelum mereka sempat pergi, Suyong tiba-tiba muncul. Hyewon pun memohon kepada penulis Yoon agar tidak pergi dan mengajak Suyong makan bersama mereka. Saat makan bersama, perhatian Hyewon yang begitu besar pada Suyong membuat penulis Yoon semakin kesal. Setelah Suyong pergi, penulis Yoon mencoba memprovokasi Hyewon dengan mengatakan bahwa jika ia benar-benar tidak ingin Suyong pergi, maka ia sebaiknya hiatus dari pekerjaannya. Ucapan itu hampir membuat Hyewon benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti sejenak. Hingga Kyongnam panik dan Mirai segera menghentikan sikap kekanak-kanakan keduanya. Suasana yang sempat tegang akhirnya berubah ketika penulis Yoon tiba-tiba kembali bersemangat. Ia bahkan memutuskan untuk pergi ke rumah Hyewon untuk merayakan keberhasilan komik Hyewon yang berhasil merebut peringkat pertama darinya. Di tengah situasi itu, Mirai yang memperhatikan kedekatan Hyewon dan Suyong mulai menyadari bahwa orang yang sedang jatuh cinta bisa melakukan apa saja hanya untuk merasa lebih dekat dengan orang yang mereka sukai. Penulis Yoon kemudian mengeluh bahwa sikap Hyewon terlalu berlebihan, apalagi di depan dirinya yang sudah memiliki pacar. Mendengar itu, Mirai menambahkan bahwa penulis Yoon sebenarnya memiliki pacar yang sangat menyayanginya. Namun, Suyong tampak tidak percaya, karena menurutnya penulis Yoon terlalu sibuk menggambar komik hingga hampir tidak punya waktu untuk bertemu kekasihnya. Merasa situasi mulai tidak nyaman, penulis Yoon akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Mirai dan Kyongnam pergi membeli minuman karena stok di kulkas sudah habis. Akhirnya, Mirai dan Kyongnam pergi bersama untuk membeli minuman. Di perjalanan pulang, Mirai memberanikan diri meminta maaf karena dulu pernah berbohong kepada Kyongnam dengan mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Ia mengaku bahwa saat itu ia tidak pernah mendapatkan pengakuan cinta sebelumnya, sehingga ia bingung harus bersikap bagaimana. Mendengar penjelasan itu, Kyongnam juga meminta maaf karena merasa telah membuat Mirai berada dalam situasi yang membingungkan. Mirai kemudian mengakui bahwa ia sebenarnya merasa terusik saat melihat Kyongnam terlihat sedih karena sikapnya yang terus menghindar. Tak lama kemudian, dengan penuh semangat, ia kembali menyatakan niatnya untuk mengejar Mirai. Ia bahkan bertanya apakah ia boleh melakukan apa saja demi Mirai. Suasana di antara Mirai dan Kyongnam semakin canggung setelah pertanyaan itu dilontarkan. Mirai sendiri tidak mampu menjawabnya. Untungnya, suasana berubah ketika Hwanyi memanggil mereka berdua untuk segera masuk sambil membawa minuman. Tak lama setelah obrolan panjang itu, penulis Yoon mulai mengantuk, sementara Mirai yang menyadari baterai ponselnya habis, kemudian mengisi daya di dekat sofa, tempat Kyongnam sedang tertidur di sisi sofa. Saat menyadari Mirai sedang memperhatikannya, Kyongnam kembali menanyakan kondisi memar di kepala Mirai. Ia bahkan dengan lembut menyentuh kepala Mirai sambil tersenyum dan mengatakan bahwa lukanya tampak sudah membaik. Hari berikutnya di kantor, Mirai kembali berpapasan dengan Kyongnam di tengah kerumunan karyawan. Ketika hendak masuk lift tersebut mengalami kelebihan penumpang sehingga Mirai harus turun kembali. Namun tak lama kemudian Kyongnam juga ikut turun dan memilih menunggu lift berikutnya bersama Mirai sambil tersenyum. Saat tiba di depan ruang kantor pun Kyongnam mempersilahkan Mirai masuk lebih dulu. Mirai yang mulai goyah tidak bisa menyembunyikan kegugupannya setiap kali melihat Kyongnam menatapnya. Situasi canggung kembali terjadi ketika Mirai sedang menyusun komik di perpustakaan kantor. Kyongnam sengaja menghampirinya dengan alasan mengambil komik, lalu membelikannya minuman sambil memuji bahwa Mirai terlihat cantik dengan poni barunya. Saat pulang kerja, Kyongnam memanggil Mirai dan mengembalikan gantungan boneka miliknya yang tertinggal di kafe beberapa waktu lalu. Ia juga akhirnya mengaku bahwa boneka tersebut sebenarnya adalah hadiah anonim yang dulu ia beli dari undian untuk Mirai. Malam harinya setelah tiba di rumah, Kyongnam mulai mengirim pesan pribadi kepada Mirai. Pesan itu justru membuat Mirai tidak bisa tidur karena terus memikirkan Kyongnam yang kini semakin terang-terangan mendekatinya. Mirai kembali teringat pujian Kyongnam tentang poninya. Ia mencoba merapikan poni itu, tetapi malah merusaknya sehingga terpaksa memakai topi ke kantor. Di kantor, rekan-rekan Mirai merasa heran melihatnya memakai topi.
Namun, alih-alih curiga, mereka justru mengira Mirae terlalu lelah karena harus menangani komik penulis Yun. Setelah itu Mirae menemui penulis Yun untuk membahas pekerjaan. Namun saat berbicara, pikirannya justru melayang. Penulis Yun kemudian mengeluh bahwa tangannya sakit hingga sulit menggunakan sumpit. Ketika makanan datang, Mirae melihat penulis Yun sibuk membalas pesan dari kekasihnya. Ia pun menegur penulis Yun agar tidak terlalu terdistraksi oleh urusan cinta, karena bisa mempengaruhi pekerjaan mereka. Malam itu Mirae kembali lembur menunggu naskah dari penulis Yun. Ia juga menyadari bahwa Kyongnam masih berada di kantor meskipun pekerjaannya sudah selesai. Mirae pun bertanya mengapa ia belum pulang. Kyongnam hendak menjawab bahwa ia masih ingin berada di kantor. Jawaban itu membuat Mirae semakin gugup hingga ia kembali ke mejanya. Tak lama setelah penulis Yun akhirnya mengirim naskah, tiba-tiba lampu kantor padam. Saat Mirae kebingungan, ia melihat cahaya dari lampu pohon Natal yang menyala di dapur kantor. Ternyata siang tadi, Kyongnam mendengar Mirae mengatakan bahwa pohon Natal tanpa lampu terlihat suram. Karena itu ia diam-diam menghiasnya. Ia juga memberikan kue Natal kepada Mirae sambil tersenyum. Untuk mencairkan suasana, Kyongnam kemudian mengajak Mirae makan di sebuah kedai sebelum pulang sambil berbincang tentang hal-hal yang mereka sukai. Saat tiba di stasiun metro, tepat ketika Mirae hendak naik kereta, Kyongnam memberikan sepucuk surat kepadanya. Sesampainya di rumah, Mirae membaca surat itu bersamaan dengan surat dari Yong-il. Keduanya ternyata sama-sama berisi pengakuan perasaan kepada Mirae. Bahkan pesan dari mereka berdua juga masuk hampir di waktu yang bersamaan. Hal itu membuat Mirae semakin bimbang karena kini ia harus memilih di antara dua perasaan yang berbeda. Tak lama setelah itu, Mirae kembali masuk ke dunia kencan virtual untuk menemui Yong-il. Namun saat Mirae ingin membicarakan sesuatu yang serius, Yong-il justru terus mengalihkan pembicaraan. Mirae akhirnya bertanya mengapa ia terus menghindari topik tersebut. Yong-il pun mengakui bahwa ia takut mendengar jawaban Mirae, karena ia merasa perasaannya mungkin akan ditolak. Yong-il lalu membawa Mirae ke sebuah taman bunga yang indah dan mulai menggambar wajah Mirae. Saat melihat ekspresi Mirae yang tampak gelisah, Yong-il bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Akhirnya Mirae mengatakan bahwa ia tidak bisa terus bertemu dengan Yong-il, karena setiap kali bersama Yong-il, ia justru memikirkan Kyongnam. Mendengar itu, Yong-il bertanya apakah Mirae benar-benar sangat menyukai Kyongnam hingga membuatnya begitu bimbang. Padahal perasaan Yong-il tidak akan berubah meskipun ia terus menyukai Mirae. Ucapan itu membuat pikiran Mirae semakin kacau. Bahkan ia kembali teringat pada Sejun, mantan kekasihnya. Dalam hatinya, Mirae menyadari bahwa Yong-il hanyalah sosok yang ia ciptakan sendiri dalam dunia virtual, sehingga cara berpikirnya pun terasa sama dengannya. Ia pun merasa mustahil bisa terus bersama Yong-il dalam jangka panjang. Keesokan harinya di kantor, Mirae terus berusaha menghindari Kyongnam. Bahkan saat rapat berlangsung, ia sengaja tidak menatap ke arah pria itu. Saat jeda rapat, Mirae pergi ke dapur kantor, dan kebetulan Kyongnam juga datang ke tempat yang sama. Di sana, Mirae dengan tegas mengatakan agar Kyongnam tidak lagi menunjukkan perasaannya di kantor maupun di tempat lain. Perkataan itu membuat keduanya terlibat perdebatan. Mirae bahkan menolak saran Kyongnam dan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak menyukai perlakuan perhatian yang diberikan Kyongnam kepadanya. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Mirae justru merasa bersalah dan memilih menghindari Kyongnam. Sementara itu, Kyongnam mulai merasa putus asa karena Mirae memintanya untuk tidak lagi menunjukkan perasaannya. Hari-hari berikutnya pun dipenuhi kegelisahan. Setiap kali Kyongnam mencoba mendekat, Mirae terus menghindarinya. Keduanya menjalani hari dengan pikiran yang sama-sama kacau karena tidak bisa berhenti memikirkan satu sama lain. Hingga akhirnya pada malam sebelum libur kerja, Pak Huang mengajak seluruh karyawan makan malam bersama. Dalam kesempatan itu, ia juga mengumumkan bahwa dirinya akan segera pergi ke luar negeri untuk mengembangkan bisnis webtoon mereka. Di tengah acara makan malam itu, Kyongnam terus memandangi Mirae, sementara Mirae terlihat canggung setiap kali pandangan mereka bertemu. Saat sedang mencari taksi, Dongmin memanggilnya untuk ikut naik taksi yang sama. Namun ternyata di dalam taksi tersebut sudah ada Kyongnam. Sepanjang perjalanan, Mirae semakin gugup duduk di sampingnya, hingga akhirnya ia memutuskan turun lebih dulu. Saat Mirae turun, Kyongnam mencoba memberikan payung karena salju mulai turun, tetapi Mirae menolaknya dengan tegas.
Di saat itu, Kyongnam akhirnya mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta Mirae untuk membalas perasaannya. Mendengar itu, Mirae yang emosinya sudah sangat kacau mengatakan bahwa semuanya juga terasa berat baginya. Ia mengakui bahwa dirinya mulai goyah karena Kyongnam, tetapi ia takut menjalin hubungan karena khawatir semuanya akan berakhir dan Kyongnam suatu hari akan berubah. Namun Kyongnam justru mengatakan bahwa sejak ia mulai menyukai Mirae, justru dialah yang berubah karena perasaannya semakin dalam. Mendengar pengakuan itu, Mirae terkejut, lalu tanpa sadar memegang wajah Kyongnam. Melihat sikap Mirae yang mulai luluh, Kyongnam akhirnya mendekat dan mencium Mirae di bawah derasnya salju. Setelah ciuman itu, Kyongnam berkata dengan suara pelan bahwa Mirae tidak perlu mengatakan apapun untuk saat itu. Mirae yang masih kebingungan hanya terdiam ketika Kyongnam memeluknya. Dalam hatinya ia berkata bahwa apa yang terjadi barusan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan ketulusan perasaan. Tak lama kemudian, Kyongnam mengantarnya sampai ke depan rumah. Sebelum pulang, ia memberikan tiket pameran lukisan dan mengatakan akan menunggu Mirae di sana keesokan harinya. Saat masuk ke dalam rumah, Mirae masih begitu bingung hingga hanya memegang bibirnya dan terduduk di depan pintu. Keesokan harinya, Kyongnam datang lebih dulu ke galeri pameran lukisan. Ia menunggu Mirae dengan perasaan cemas karena Mirae tak kunjung datang. Setelah menunggu cukup lama, Kyongnam mulai berpikir bahwa Mirae mungkin tidak akan datang, sehingga ia memutuskan keluar dari galeri. Namun saat ia berada di seberang jalan dan hendak pergi, tiba-tiba ia melihat Mirae berdiri di seberang dengan senyum di wajahnya, berjalan mendekat ke arahnya. Hari pertama kencan mereka pun dimulai, dan keduanya menikmati waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Hari-hari Mirae dan Kyongnam terasa seperti musim semi yang dipenuhi kehangatan selama mereka menjalin hubungan. Suatu ketika, penulis Yoon terlihat sedang menelpon kekasihnya. Suyong yang melihat hal itu tampak sedikit khawatir setelah membaca sesuatu di ponselnya. Ternyata, Suyong sedang membaca sebuah blog yang menceritakan kisah seorang wanita yang berkencan dengan pria idaman dalam dunia virtual. Wanita dalam cerita blog itu ternyata adalah Jien. Ia menceritakan pengalamannya berkencan dengan pria idolanya di dunia kencan virtual, bahkan sampai duduk bersama di dalam mobil sang idola. Setelah itu, Jien mulai berkencan dengan berbagai pria di dalam dunia kencan virtual secara berlebihan. Karena itu, manajer game tersebut akhirnya membatasi kencannya hanya 10 tema dalam seminggu. Tak lama kemudian, tulisan Jien di blognya tentang pengalaman kencan virtual itu tiba-tiba menarik perhatian. Sepulang kerja, Mirae pergi ke rumah penulis Yoon untuk rapat. Seperti biasa, penulis Yoon kembali mengeluh karena tangannya sakit akibat terlalu lama menggambar dan meminta Mirae memesan makanan. Mendengar itu, Mirae teringat perkataan Pak Hwang bahwa kontrak penulis Yoon dengan Nemo akan segera berakhir. Ia pun menasehati penulis Yoon agar tidak terlalu lama hiatus, karena jika sampai musim berikutnya ia belum kembali, posisinya bisa terancam dan komik milik Hwani berpotensi menjadi lebih populer. Penulis Yoon yang sedang frustasi karena kehilangan inspirasi, akhirnya mencoba bermain game kencan virtual untuk menemui kekasihnya di sana. Di dunia virtual itu, ia meluapkan semua keluh kesahnya. Dan setelah berbicara dengan kekasihnya, ia merasa jauh lebih tenang. Sejak saat itu, penulis Yoon pun mulai ketagihan bermain game kencan virtual karena membuatnya merasa tidak lagi kesepian. Selama makan siang, Kyongnam diam-diam terus memandangi Mirae. Di tengah obrolan, Haebin menyebut iklan game Boyfriend on Demand. Enju mengatakan bahwa game kencan virtual itu sedang sangat populer dan digemari banyak wanita. Mendengar hal itu, Kyangnan bertanya mengapa orang-orang memainkan game seperti itu. Pertanyaan itu membuat tangan Mirae gemetar saat mengambil makanan. Haebin yang merasa tersinggung kemudian mengatakan bahwa melalui game tersebut, para wanita bisa berkencan dengan pria idaman mereka. Tak lama setelah itu, Mirae kembali ke meja kerjanya untuk menunggu naskah. Tiba-tiba ia melihat Kyangna menempelkan wajahnya di kaca jendela sambil memanggil namanya. Mirae langsung terkejut melihat kekasihnya dalam keadaan mabuk. Mirae pun menyelinap membawanya ke dapur kantor dan meminta Kyangna menunggu sampai ia selesai lembur. Setelah naskah penulis Yoon berhasil diunggah, Mirae akhirnya mengajak Kyongnam pulang bersamanya. Sebelum berpisah, Mirae dengan malu-malu meminta hadiah kecil berupa ciuman dari Kyongnam sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, Mirae dan Kyongnam masih saling bertukar pesan. Percakapan mereka dipenuhi kata-kata manis sebelum akhirnya keduanya mengucapkan selamat malam. Tak lama kemudian, Mirae membuka platform webtoon dan begitu bahagia saat melihat komik pria untuk dikenal kembali naik 1 peringkat. Karena terlalu senang, Mirae langsung menghubungi penulis Yoon untuk mengucapkan selamat
sekaligus bertanya dari mana ia mendapatkan ide cerita yang begitu menarik. Penulis Yun hanya menjawab bahwa inspirasi itu datang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, di perusahaan DU, seluruh karyawan dikejutkan oleh kabar tentang seseorang yang berhasil menaklukkan semua karakter pria dalam game kencan virtual Boyfriend on Demand. Berita itu langsung menjadi perbincangan hangat di platform mereka. Ternyata orang tersebut adalah Jian, yang berhasil menyelesaikan semua tema kencan tanpa trik khusus dan menaklukkan setiap karakter pria hingga mendapatkan plakat cinta segitiga sebagai penghargaan. Sementara itu, Mirai dan Kyongnam masih merahasiakan hubungan mereka di kantor. Mirai membuka komik pemberian dari Kyongnam dan menemukan lukisan wajah dirinya di dalamnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena seorang rekan kerja tiba-tiba memberitahunya tentang berita yang menyeret penulis Yun atas tuduhan menjiplak alur cerita dari game Boyfriend on Demand. Mirai langsung terguncang. Saat ia mencoba menghubungi penulis Yun, Pak Huang sudah lebih dulu marah besar, dan suasana kantor pun menjadi kacau. Berita penciplakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Melihat Mirai yang terdiam dan tampak sangat terpukul, Kyongnam semakin khawatir. Bahkan di berbagai media, masyarakat Korea mulai mengeluhkan game kencan virtual yang dianggap mempengaruhi kehidupan sosial dan menurunkan angka kelahiran. Mirai memutuskan pergi ke rumah penulis Yun. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat ruangan kerja penulis Yun dalam keadaan berantakan. Di sisi lain, Kyongnam menjemput Hwani untuk menghadiri rapat. Sepanjang perjalanan, Hwani terus mengeluh dan menuduh penulis Yun bersikap curang. Ia bahkan merasa kasihan pada Suyong yang bisa kehilangan pekerjaan jika penulis Yun berhenti bekerja. Kyongnam pun meminta Hwani untuk tidak melakukan hal bodoh seperti mengirim pesan yang menyudutkan penulis Yun kepada Suyong. Namun Hwani tetap melakukannya, dan justru mendapat balasan menohok dari Suyong yang menegaskan bahwa penulis Yun tidak pernah menyusahkan dirinya. Di sisi lain, Mirai akhirnya menemukan perangkat game di rumah penulis Yun, dan menyadari bahwa penulis Yun ternyata juga pelanggan dari game kencan virtual Boyfriend on Demand. Mirai tiba-tiba teringat bahwa ia sendiri juga memiliki perangkat game yang sama di rumahnya. Ia langsung panik karena takut Kyongnam akan menemukan sesuatu di dalam disk lepas miliknya. Mirai buru-buru menelpon Kyongnam, tetapi sudah terlambat. Saat membuka isi disk tersebut, Kyongnam menemukan berbagai ulasan tentang game kencan virtual di dalamnya. Ketika Mirai akhirnya kembali ke rumah, ia sangat panik melihat Kyongnam sudah berada di sana. Namun, Kyongnam justru bersikap biasa saja dan mencoba menenangkan Mirai yang terlihat kelelahan setelah berlari pulang dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia kemudian memeluk Mirai sambil menenangkan gadis itu yang masih cemas memikirkan keadaan penulis Yun. Malam itu, Kyongnam bahkan menemani Mirai hingga ia tertidur dengan lelap. Namun setelah Mirai tertidur, Kyongnam pergi ke dapur untuk minum. Di sana, ia tanpa sengaja menemukan sebuah foto Mirai dengan tulisan ungkapan perasaan di bagian belakangnya. Kyongnam yang penasaran memindai barcode yang ada pada foto itu dan menemukan sebuah video. Di dalam video tersebut muncul sosok Yong-il yang sedang berbicara kepada Mirai. Tak lama setelah itu, Kyongnam tiba-tiba masuk ke dalam dunia game virtual dengan menggunakan wajah Mirai. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang pria di dunia kencan virtual yang memiliki wajah sangat mirip dengannya sedang memanggil nama Mirai. Scene kemudian memperlihatkan Mirai yang sedang berdiri di tepi pantai, sementara Kyongnam melukis wajahnya dengan penuh perhatian. Namun di tengah suasana itu, Mirai mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia melihat motor milik Yong-il dan sebuah penginapan yang terasa sangat asing baginya. Kyongnam yang berada di dalam mimpi itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka sedang berlibur bersama. Tak lama kemudian, Mirai merasakan firasat buruk dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia melihat Kyongnam baru saja kembali dari swalayan setelah membeli sarapan. Saat Mirai menyapanya, ia merasa Kyongnam terlihat berbeda, lebih murung dan tidak banyak bicara. Ternyata sebelum Mirai bangun, Kyongnam sempat masuk ke dunia kencan virtual dan bertemu dengan Yong-il, yang tampak kebingungan melihat Mirai yang terlihat linglung di sana. Kyongnam memandang Mirai dengan tatapan cemburu. Ia berbicara dengan nada dingin, lalu berpamitan untuk pergi. Tak lama kemudian, Yong-il mengirim pesan kepada Mirai dan menanyakan mengapa ia tiba-tiba pergi begitu saja. Kyongnam yang melihat pesan itu langsung berbalik dan menanyakan hal tersebut kepada Mirai.
Barulah Mirai menyadari bahwa Kyongnam sudah mengetahui dirinya bermain game Boyfriend on Demand. Dengan gugup, Mirai mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kebetulan, termasuk kemiripan wajah Yang Il dengan Kyongnam. Namun Kyongnam yang kecewa tampak kesulitan menggambarkan perasaannya. Ia akhirnya memilih untuk tidak membicarakan masalah itu saat ini. Setelah Kyongnam pergi, ia kemudian masuk kembali ke dunia virtual dan bertanya kepada Yang Il tentang apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan Kyongnam. Yang Il menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak sempat membicarakan apapun, karena Kyongnam sudah lebih dulu terkejut dan ketakutan saat melihatnya. Tak lama setelah keluar dari dunia virtual, Mirai menerima telepon dari Soyoung yang mengatakan bahwa penulis Yoon sedang mengamuk dan menuju kantor Naimo untuk membuat keributan setelah skandal penjiplakan itu mencuat. Mirai segera bergegas ke kantor untuk menghentikannya. Benar saja, penulis Yoon sudah berada di kantor dan marah besar kepada Pak Huang karena tiba-tiba dipecat akibat skandal tersebut. Pak Huang berusaha menghentikannya, namun tanpa sengaja justru membuat tangan penulis Yoon semakin sakit. Mirai kemudian mencoba menenangkan penulis Yoon yang memegang lukisan Siwoo di kantor Naimo. Namun saat Mirai berusaha menghentikannya, lukisan itu justru tersobek dan penulis Yoon pergi dengan kemarahan yang masih memuncak. Dalam keributan tersebut, tangan Mirai juga terluka. Kyongnam yang melihat kejadian itu langsung merasa khawatir, meskipun ia masih kesal pada Mirai. Setelah semuanya mereda, Mirai mencoba merawat lukanya sendiri, tetapi ia kesulitan menempelkan plester di jarinya. Tak lama kemudian, Kyongnam masuk ke ruang istirahat karyawan dan diam-diam membantu memasangkan plester itu. Mirai mencoba menjelaskan kembali tentang Boyfriend on Demand. Namun sebelum ia selesai berbicara, seorang rekan kerja tiba-tiba masuk ke ruang istirahat. Menyadari Mirai takut hubungan mereka diketahui, Kyongnam memilih pergi untuk menghadiri rapat bersama Hwani. Merasa Kyongnam masih marah, Mirai segera mengejarnya hingga ke dalam lift. Di dalam lift, Mirai mencoba mencairkan suasana dengan memegang wajah Kyongnam dan memintanya menatap dirinya. Namun saat pintu lift terbuka, Kyongnam hanya mengatakan bahwa ia harus pergi rapat dengan nada yang dingin. Mirai pun merasa seolah Kyongnam kembali menjadi pria dingin seperti dulu. Saat hendak menelpon, ia kembali teringat nasihat Jion untuk bersikap lebih santai dan tidak terlalu mengejar pacarnya. Akhirnya, Mirai hanya mengirim satu pesan lagi. Mirai menemui Pak Huang dan dengan tegas meminta agar pemutusan kontrak dengan penulis Yoon dipertimbangkan kembali karena menurutnya penulis Yoon tidak sepenuhnya bersalah. Bahkan Pak Min dari perusahaan DU juga tidak mempermasalahkan kemiripan cerita antara game kencan virtual mereka dengan komik penulis Yoon. Namun setelah keluar dari ruangan Pak Huang, pikiran Mirai semakin kacau karena merasa Kyongnam sedang menghindarinya. Ia pun mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia akan bekerja di luar kantor untuk sementara waktu. Sementara itu Kyongnam yang baru selesai rapat menyadari bahwa Mirai tidak berada di mejanya. Saat bertanya kepada Dongmin, ia diberitahu bahwa Mirai dan timnya sudah pulang. Mendengar hal itu, Kyongnam justru semakin kesal karena Mirai tidak mengirim pesan apapun sebelum pulang. Ia pun pulang dengan perasaan jengkel. Padahal kenyataannya Mirai belum pulang. Ketika melihat meja Kyongnam kosong, ia bertanya kepada Dongmin yang masih lembur. Dongmin mengatakan bahwa semua orang sudah pulang, termasuk Kyongnam. Kesalahpahaman itu membuat keduanya sama-sama gelisah. Namun karena gengsi, tak satu pun dari mereka berani menghubungi lebih dulu. Mirai masuk ke dunia virtual dan menceritakan masalahnya kepada Yong-il, bahwa Kyongnam kini bersikap dingin dan ia terus menunggu balasan pesan darinya dengan cemas. Mendengar itu, Yong-il menyarankan agar Mirai memastikan kembali perasaan Kyongnam. Ia lalu mengajak Mirai berpindah tempat. Di sana Mirai terpaku melihat penampilan Yong-il yang mengenakan setelan jas elegan. Yong-il kemudian menyarankan agar Mirai menciptakan situasi yang tak terduga, seperti berdandan secantik mungkin untuk melihat apakah Kyongnam masih gugup saat melihatnya. Mirai benar-benar mengikuti saran tersebut. Ia datang dengan penampilan yang sangat berbeda hingga membuat rekan-rekannya terpesona. Tak lama kemudian Kyongnam juga muncul dengan setelan jas yang tak kalah menawan. Penampilannya membuat semua orang terpesona, termasuk Mirai. Di saat yang sama Kyongnam sendiri sebenarnya juga terpikat oleh penampilan Mirai hingga hampir tersandung karena gugup. Setelah pulang kerja, Mirai kembali menemui Yong-il di dunia virtual dan mengaku bahwa rencananya gagal. Bukannya membuat Kyongnam gugup, justru jantung Mirai sendiri yang tidak bisa tenang. Mendengar itu, Yong-il memberikan saran lain. Mirai harus bersikap lebih dingin dan menahan perasaannya.
Di sisi lain, setelah jam kerja, Kyongnam dan Hwani diundang oleh perusahaan DU untuk membahas kerjasama. Saat tiba di ruang rapat, Kyongnam melihat nama Yang Il dan merasa penasaran dengan karakter tersebut. Pak Min menjelaskan bahwa Yang Il adalah karakter tambahan yang diberikan sebagai bonus bagi pelanggan yang tidak menyukai tema kencan yang sudah ada. Asistennya menambahkan bahwa karakter tersebut sebenarnya dirancang sedekat mungkin dengan sosok pria idaman pelanggan. Namun, Pak Min juga menjelaskan bahwa tidak semua pelanggan merasa puas karena sebagian dari mereka menyadari bahwa cinta dari pria virtual tidak dapat menggantikan cinta nyata di dunia sebenarnya. Setelah rapat selesai, Kyongnam bertanya kepada Hwani bagaimana perasaannya jika pria idaman Soyoung ternyata mirip dengan karakter di Boyfriend on Demand. Hwani menjawab dengan santai bahwa ia justru akan senang, karena pria idaman Soyoung adalah dirinya sendiri. Bahkan jika ada karakter virtual yang mirip dengannya, ia yakin tetap bisa mengalahkannya karena cintanya nyata. Jawaban itu membuat Kyongnam akhirnya menyadari sesuatu. Perasaannya pada Mirae adalah nyata, dan ia tidak perlu merasa kalah dari Yang Il. Begitu menemukan Mirae, ia langsung memeluknya dan berkata bahwa ia sangat ingin memeluknya sejak tadi. Mirae yang terkejut lalu tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga ingin melakukan hal yang sama. Keduanya pun akhirnya saling mencium, meluapkan perasaan yang selama ini tertahan. Hari penghargaan dan pertemuan perusahaan dengan para penulis pun tiba. Para produser terlihat sibuk mempersiapkan acara dan menyambut tamu undangan. Di tengah kesibukan itu, Mirae melihat Kyongnam masuk ke gudang. Benar saja, saat berada di sana, Kyongnam menggoda Mirae dan mencoba menciumnya. Namun tiba-tiba Dongmin masuk ke gudang sehingga Mirae panik dan tanpa sengaja mendorong Kyongnam. Akibatnya, Kyongnam mengalami luka di bahunya. Dongmin segera membawa Kyongnam ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Mirae menangis terseduh-seduh karena merasa sangat bersalah, lalu memeluk Kyongnam. Dongmin yang awalnya kebingungan, akhirnya menyadari hubungan mereka dan memilih pergi sambil meminta penjelasan nanti. Mirae mengaku bahwa ia terlalu takut hubungan mereka diketahui orang lain. Ia juga jujur bahwa ia sempat menemui Yang Il karena ingin memahami perasaan Kyongnam, sebab ia sangat menyukai Kyongnam dan takut suatu hari harus berpisah dengannya. Hal itu tidak penting lagi, karena orang yang disukai Mirae adalah dirinya, dan ia juga sangat mencintai Mirae. Mereka sepakat untuk menikmati momen saat ini tanpa terlalu mencemaskan masa depan. Keduanya pun saling memeluk dengan penuh kehangatan. Malam harinya, para produser Nemo mengadakan acara perpisahan untuk Pak Hwang yang akan pergi. Di tengah acara, Pak Hwang sempat menyebut rumor bahwa Mirae dan Kyongnam berpacaran. Namun sebagian besar rekan kerja justru tidak percaya karena selama ini Mirae dan Kyongnam terlihat seperti musuh. Tak lama kemudian, penulis Yoon dan Hwani datang membawa hadiah perpisahan untuk Pak Hwang. Di tengah acara, Mirae dan Kyongnam diam-diam berpegangan tangan. Setelah acara perpisahan selesai, Mirae menyadari bahwa tidak semua perpisahan berakhir buruk. Ia kemudian kembali ke dunia game kencan virtual untuk menemui Yong Il. Yong Il yang melihat Mirae tersenyum mengatakan bahwa hubungan Mirae dan Kyongnam kini sudah baik-baik saja, dan sudah waktunya ia pergi. Ia juga meminta Mirae untuk menjaga dirinya dengan baik. Mirae pun mengantar kepergian Yong Il dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya memahami perasaannya dan memperbaiki hubungannya dengan Kyongnam. Akhirnya Mirae menutup akun game kencan virtualnya dan berpisah dengan Yong Il. Dan di akhir cerita, Mirae dan Kyongnam terlihat kembali menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan, menikmati kisah cinta yang kini terasa lebih hangat dan nyata. Perjalanan Mirae di dunia kencan virtual membuatnya memahami satu hal penting. Cinta yang sempurna tidak selalu datang dari sosok yang sempurna. Meski dunia virtual menghadirkan pria impian, perasaan yang benar-benar tulus justru ia temukan pada Kyongnam di dunia nyata. Yong Il yang selama ini membantu Mirae memahami perasaannya, akhirnya menghilang dari dunia virtual, seolah meninggalkan Mirae dengan jawaban yang selama ini ia cari. Mirae pun menutup akun game kencan virtualnya dan memilih menjalani kisah cintanya yang nyata bersama Kyongnam. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.